Seorang pria berdiri di hadapan seorang dewi di aula harta karun tak terbatas, di mana hadiah utamanya adalah keberuntungan itu sendiri. Sang dewi keberuntungan, dengan seringai jahatnya, menawarkan taruhan yang menggoda kepada manusia itu. Jendela sistem pun muncul dan mengungkapkan statusnya. Keberuntungan negatif 99 yang mengejutkan, mencapnya sebagai manusia yang selamanya malang. Sang dewi memaparkan aturan permainannya, 99 keberuntungan melawan satu malapetaka yang menghancurkan. Dengan isyarat agung, sang dewi menantangnya untuk melawan takdir dan mengambil kesempatan. Pria itu merenungkan eksistensinya yang terkutuk, yakin bahwa nasib buruknya telah dimulai bahkan sebelum dia menghirup napas pertamanya. Kelahirannya adalah sebuah bencana yang ditandai dengan ambulans yang menabrak langsung ke ruang bersalin. Bahkan saat masih bayi, tangisannya seolah meramalkan kehidupan yang penuh kesialan murni. Kutukan ini terus mengikutinya hingga sekolah, menyebabkannya jatuh sakit sebelum setiap ujian penting. Selama 2 dekade berturut-turut, setiap ramalan nasib yang pernah ditariknya tidak pernah memprediksi apapun selain bencana besar. Kutukannya bahkan rusak liburan dan karya wisata sekolah, memanggil badai yang membasahi semua orang. Hal ini membuatnya dijuluki sebagai Dewa Pes, reputasi yang terus melekat bahkan setelah kemunculan berbagai Dumeon. Meskipun ia menjadi seorang hunter, ia tetap terjebak di peringkat terbawah sebagai hunter Evrang rendahan yang masih didera kemalangan. Langkahnya dihentikan oleh pemimpin partinya, seorang pria bernama Sagei, yang ingin membicarakan sesuatu. Hunter cerah itu dengan sombong memberitahu bahwa kontribusi dana bersama kelompok akan naik 2 kali lipat. Fuku terkejut dengan tuntutan mendadak itu. Karena tahu Fuku tidak punya uang, ekspresi Sagei berubah mengancam saat ia menekannya. Mempertanyakan kemampuannya untuk membayar. Dengan kejam, ia mengingatkan Fuku bahwa inilah harga bagi kelompok manapun yang bersedia menoleransi keberadaan seorang Dewa Pes. Dengan tangan gemetar, Fuku terpaksa mengeluarkan penghasilannya yang sedikit dari dompet. Ia dipaksa menyerahkan uang tunai itu, yang langsung dirampas oleh Si dengan tatapan puas yang sombong. Fuku pun dengan ragu mendekati Si, berharap bisa bergabung dalam perburuan hari itu, tetapi Sagei dengan dingin memberitahu bahwa satu-satunya tugas Fuku hanyalah menyediakan dana, lalu meninggalkannya sendirian. Terpaku dalam diam, Fuku hanya bisa menatap saat rekan partinya meninggalkannya. Ia berjalan pergi sebagai sosok yang kesepian, sementara yang lain mengejek pemerasan itu sebagai dana kelompok. Kenyataannya, itu hanyalah pajak kejam yang dipaksakan parti kepadanya karena nasib buruknya. Sagei membenarkan kekejamannya dengan mengklaim bahwa ia memberikan peran kepada anggota yang tidak berguna. Seolah sesuai aba-aba, langit terbuka dan membasahi Fuku yang sudah sengsara dengan hujan deras. Ia berlari menembus guyuran hujan, merenungkan bagaimana keberuntungan telah menentukan seluruh eksistensinya. Kembali ke rumah, ia berdoa di kuil untuk orang tuanya, percaya bahwa takdirnya sudah tersegel sejak awal. Dalam aksi terakhir kesialannya, lilin di altar tiba-tiba padam dengan sendirinya. Ia berlutut di depan visi kehancuran yang membara, menyadari bahwa nasib buruknya adalah sesuatu yang jauh lebih jahat. Dengan tatapan penuh putus asa, ia menyimpulkan bahwa seluruh hidupnya telah ditentukan oleh kutukan. Meski badai menerjang, dengan penuh tekad ia berlari menuju markas besar Dumeon Hunter Guild. Di meja resepsionis, petugas sudah mengetahui jawaban mengenai apakah dia akan berburu sendirian hari ini. Para hunter di sekitar berbisik-bisik dan menunjuk, menyebarkan rumor bahwa kehadirannya adalah sebuah hukuman mati. Ia mengabaikan tatapan mereka dan menandatangani surat pelepasan tanggung jawab, sudah terbiasa dengan tatapan ketakutan dari orang lain. Gelar terkenalnya, Dewa Pes, bergema di pikiran semua orang yang melihatnya. Seolah ingin membuktikan maksud mereka, petir menyambar saat ia mendekati gerbang menuju Gua Goblin. Tanpa parti ataupun satupun sekutu, ia melangkah sendirian ke dalam portal Dumeon yang mengancam. Di dekat sana, sebuah tanda peringatan keras melarang masuk dan melarang ekstraksi mineral apapun di area tersebut. 2 pekerja guild menyelesaikan pemeriksaan mereka, bersiap untuk menyegel pintu masuk Dumeon demi keamanan. Mereka mengonfirmasi tidak ada orang di dalam, yakin bahwa tidak akan ada hunter yang cukup bodoh untuk masuk selama festival Goblin tahunan. Tanpa menyadari keberadaan Fuku, mereka mengaktifkan sistem penguncian, menyegel gerbang dan menjebaknya di dalam. Jauh di dalam gua, Fuku menjelajah ke depan, di mana satu-satunya suara hanyalah tetesan air. Tiba-tiba ia berhenti. Sebuah perasaan kuat memberitahunya bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Mengabaikan instingnya, ia mulai menambang. Merasa bingung dengan keheningan gua yang tidak biasa, ia mencoba mengabaikan kegelisahannya,
merasa yakin bahwa ia bisa menangani goblin manapun yang mungkin muncul. Dengan rasa aman palsu, ia meyakinkan dirinya bahwa misi solo ini akan berjalan dengan lancar. Namun dari balik bayang-bayang, lautan mata yang bersinar muncul saat tanah mulai bergetar hebat. Keyakinannya hancur saat ia berbalik menghadapi kehadiran yang luar biasa dan mengerikan. Ia dihadapkan oleh seluruh pasukan goblin, jauh lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Fuku benar-benar terpana, menyadari bahwa ia telah berjalan tepat ke tengah-tengah festival goblin yang ditakuti. Tanpa pikir panjang, ia lari ke arah berlawanan, melarikan diri dari kerumunan yang meluap. Saat berlari, ia melihat sekilas sosok yang dikenalnya sedang mengamatinya dari tebing di atas. Sang Dewi Keberuntungan menonton dengan seringai jahat, jelas. Menikmati tontonan kemalangannya. Seekor goblin menerjang ke depan, cakarnya merobek tas punggungnya dan menghentikan pelariannya. Ia kehilangan keseimbangan dan perlengkapan berharganya saat tas itu direnggut dari bahunya. Meski kesal, ia tetap fokus pada kelangsungan hidupnya. Ia meninggalkan peralatannya dan melanjutkan pelarian nekatnya. Ia melakukan lompatan putus asa melintasi jurang yang lebar, menjaga jarak antara dirinya dan monster-monster itu. Namun kelegaannya berumur pendek saat ia mendapati dirinya terdampar di langkan yang runtuh tanpa jalan keluar lain. Terjebak di langkan tersebut, ia berbalik menghadapi gerombolan goblin yang mendekat dengan jantung berdebar kencang. Tanpa pilihan lain, ia bertekad untuk bertarung, menghunus pedangnya untuk perlawanan terakhir. Namun kutukannya menyerang lagi, dan satu-satunya senjatanya hancur berkeping-keping di tangannya pada saat terburuk. Para goblin terkekeh kegirangan, melihat mangsa mereka kini benar-benar tidak berdaya. Terkepung dan tidak bersenjata selain gagang pedang yang rusak, Fuku menatap ajalnya yang sudah dekat. Dengan punggung membelakangi jurang, ia menghadapi pasukan monster, siap untuk menjemput akhir. Tanah di bawahnya ambruk, dan langkan yang runtuh itu membuatnya terjatuh ke dalam kegelapan. Ia jatuh tak berdaya ke dalam pusaran jurang merah tua, sementara seluruh hidupnya terlintas di depan matanya. Fuku terbangun dan mendapati dirinya masih hidup. Kepalanya bersandar di pangkuan seorang wanita bertanduk yang misterius. Sosok penuh teka-teki itu menyapanya dengan senyum mempesona yang sedikit nakal. Fuku menatap ke atas dengan kebingungan murni, mencoba memproses keselamatannya yang mustahil. Wanita misterius itu merenung bahwa agar Fuku bisa mencapainya, pria itu pasti memiliki jumlah keberuntungan yang luar biasa. Dengan seringai liar, ia menyodorkan alternatif yang mengerikan. Mungkinkah Fuku adalah pria paling tidak beruntung dalam sejarah? Fuku segera mundur dengan panik, menuntut untuk tahu siapa wanita itu dan apa maksud dari kata-kata misteriusnya. Wanita itu berpose genit, jelas menikmati kebingungan Fuku sebelum pengungkapan besarnya. Dengan gaya megah, ia menyatakan dirinya tidak lain adalah sang dewa keberuntungan. Ia menjentikan jarinya, melepaskan gelombang kekuatan emas yang membengkokkan kenyataan. Dalam sekejap, gua gelap itu berubah menjadi aula megah yang dipenuhi dengan peti harta karun. Fuku hanya bisa ternganga tidak percaya, berjuang memahami gelarnya sebagai dewa keberuntungan. Sambil membalikkan badan, Dewi itu mengejeknya, mempertanyakan persepsi Fuku sendiri tentang memiliki keberuntungan yang baik. Sang dewa keberuntungan menyajikan deretan peti. Ia menawarkan 99 keberuntungan dan satu malapetaka tersembunyi. Dengan bayangan Fuku yang terpantul di tatapannya, ia menyarankan bahwa satu keberuntungan saja bisa memperbaiki eksistensinya yang menyedihkan. Ia kemudian memperingatkan bahwa melewatkan kesempatan ini akan berakibat fatal. Fuku gemetar, pikiran untuk memilih satu peti berisi malapetaka menguras keberaniannya dengan rasa takut. Dewi itu melompat ke depan dengan ekspresi liar, mendesaknya dengan tidak sabar untuk berpartisipasi dalam permainannya. Fuku lumpuh oleh rasa takut, memahami bahwa seluruh masa depannya kini menjadi permainan peluang berisiko tinggi. Sang Dewi menampakkan senyum bergigi tajam yang merendahkan, memberitahu petualang beruntung itu untuk berhenti merasa takut. Ia mengklarifikasi bahwa mencapai jantung wilayahnya secara otomatis memberi Fuku hak untuk mengklaim hadiah spesial. Dengan sikap meremehkan, ia menyatakan bahwa sekadar memberinya hadiah tidak akan menyenangkan sama sekali. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia mengajukan taruhan yang layak untuk gelar ilahinya. Ia dengan santai mengabaikan bahayanya, menunjukkan bahwa malapetaka itu hanyalah satu peti dari 100 pilihan. Sang Dewi mengejeknya, mengatakan bahwa seseorang dengan keberuntungan rata-rata pun tidak akan punya hal untuk ditakuti. Namun Fuku tahu lebih baik, wajahnya berkerut dalam penderitaan murni pada peluang yang mustahil itu. Dari singgasana emasnya, Sang Dewi memerintahkannya untuk melangkah maju dan akhirnya menguji keberuntungannya. Ia kemudian mengungkapkan jebakan kejamnya.
Menolak untuk bermain berarti terjebak di dunianya selamanya. Fuku gemetar, pikirannya melayang kembali melalui masa hidup yang ditentukan oleh satu kebenaran konstan. Ia menerima bahwa sejak hari ia dilahirkan, ia tidak pernah sekalipun mengalami satu momen keberuntungan pun. Dengan kepastian suram ini, ia meraih sebuah peti, tahu persis apa yang harus diharapkan dalam situasi seperti ini. Dewa keberuntungan menonton dengan senyum gila, matanya berkilau penuh antisipasi akan bencana yang tak terelakkan. Gelombang energi gelap meletus saat Fuku berteriak ngeri. Karena telah memilih satu-satunya malapetaka. Persis seperti yang ia duga, tangannya mendarat pada satu-satunya peti yang mengandung malapetaka murni. Aliran dahsyat energi ungu meletus dari peti itu, menandakan bahwa nasib buruknya telah dilepaskan. Ia berteriak kesakitan saat kekuatan gelap itu melonjak hebat melalui tubuhnya. Dewa keberuntungan menonton dengan geli, merasa kemalangan yang sangat mudah ditebak itu. Benar-benar menghibur. Ia ambruk ke lantai saat antarmuka digital aneh mulai muncul di sekelilingnya. Jendela sistem memancarkan peringatan yang menunjukkan salah satu statnya anjlok ke nilai negatif yang mustahil. Sistem mengonfirmasi perubahan tersebut, memberinya sebuah skill baru yang menyeramkan bernama Great Inversion, inversi besar. Dewi itu berjongkok, mengejek dan meratapi. Situasinya yang malang dengan ekspresi bosan. Ia dengan gembira menjelaskan efek malapetaka itu, sebuah skill yang membalikan semua kekuatan yang pernah ia peroleh. Fuku gemetar di tanah, sangat bingung, saat ia merasakan efek aneh dari inversi yang mulai menguasai tubuhnya. Sistem mengonfirmasi bahwa stat keberuntungannya telah merosot hingga angka negatif yang mustahil. Sang Dewi memberinya secercah harapan, menyarankan bahwa jika ia memujanya, mungkin Sang Dewi akan mempertimbangkan kembali nasibnya. Fuku menatap balik tidak percaya, tetapi bahkan Sang Dewa keberuntungan pun tampak terkejut oleh apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, semburan besar energi biru cemerlang meletus dari lantai, menelan seluruh aula. Dewa keberuntungan sendiri tersapu dalam banjir energi yang kacau itu. Sikap sombongnya seketika digantikan dengan keterkejutan yang tulus. Karena kehilangan semua ketenangan, ia panik saat banjir tak terduga itu melemparkannya ke sana kemari. Arus yang kuat menyeretnya ke dalam pusaran yang benar-benar di luar kendalinya. Sementara itu, Fuku merasakan kehangatan aneh menyebar dalam dirinya, salah mengira banjir ajaib itu sebagai pemandian air panas. Saat ia mulai tenggelam di bawah permukaan, ia merasa dirinya kehilangan kesadaran dan menerima ajalnya. Pikiran terakhirnya terwujud di hadapannya, mencapnya sebagai seorang pecundang. Saat ia memudar ke dalam kedalaman, Fuku terdampar di pantai sebuah gua yang gelap dan asing. Banjir ajaib itu telah surut, ia pun duduk dengan lelah, tetapi merasa lega karena masih hidup. Saat masih memproses peristiwa yang mustahil itu, sebelum ia bisa bersantai, sebuah kaki hijau raksasa melangkah ke hadapannya, menandakan adanya ancaman baru. Ia berbalik dengan waspada dan mendapati dirinya benar-benar dikelilingi oleh segerombolan goblin yang mengancam. Gelombang ketakutan melandanya saat ia teringat bahwa ada yang salah dengan goblin-goblin yang ditemuinya tadi. Perhatiannya tertuju pada sosok besar yang menjulang berdiri di depan tentara goblin itu. Ia menatap dengan kaget, mengidentifikasi pemimpin itu sebagai sang ratu goblin yang tangguh. Matanya terkunci pada lambang bos yang bersinar yang tergantung di leher sang ratu, sebuah tanda jelas dari kekuatannya. Fuku teringat rumor mengerikan tentang perburuan goblin tahunan untuk memilih pasangan bagi ratu mereka. Ia menyadari dengan kengerian yang mendalam bahwa ia telah terperosok ke tengah-tengah ritual itu, dan mengutuk keberuntungannya yang sangat buruk. Ratu Goblin mengangkat lambannya, menandai dimulainya perburuan ritual secara resmi. Seluruh gerombolan goblin menyerbu ke depan, memaksa Fuku untuk berbalik dan lari demi nyawanya. Pelarian putus asanya terhenti saat ia tersandung dan jatuh keras ke tanah berbatu. Menolak untuk mati, tangannya secara insting menggenggam sebuah batu kecil yang tajam. Ia melemparkan batu itu dengan sisa kekuatannya, bertekad untuk tidak menyerah tanpa perlawanan. Proyektil kecil itu memantul tanpa bahaya dari kepala seekor goblin, sebuah tindakan yang benar-benar sia-sia. Fuku duduk dalam keheningan terpaku, menyadari bahwa upaya pertahanannya yang menyedihkan telah gagal. Namun kemudian, beberapa kerikil secara tak terduga mulai jatuh dari langit-langit gua. Retakan besar yang bersinar tiba-tiba membelah permukaan batu di atas gerombolan itu. Para goblin mendongak dengan bingung saat nasib buruk Fuku memicu sebuah runtuhan gua yang dahsyat. Sebuah bongkahan batu bercahaya raksasa jatuh menimpa, seketika meratakan salah satu goblin yang malang. Ia menatap dengan kaget pada akibatnya, di mana kaki goblin itu berkedut di bawah batu besar tersebut.
Seluruh pasukan goblin membeku, mata mereka yang bersinar tertuju pada bencana yang tak terduga itu. Ia mendongak dengan panik, berteriak waspada saat gua mulai runtuh di sekitar mereka. Bahkan Ratu Goblin yang agung pun menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ketenangannya akhirnya hancur berkeping-keping. Keruntuhan semakin hebat saat stalaktit tajam dan bongkahan batu menghujani gerombolan yang panik. Fuku hanya bisa menonton tidak percaya saat nasib buruknya secara tidak sengaja membinasakan pasukan goblin tersebut. Sebuah kerikil nyasar memantul tanpa bahaya dari kepala Ratu Goblin, yang tetap tenang secara mengejutkan di tengah kekacauan. Saat debu mulai mengendap, yang tersisa dari pasukan goblin yang perkasa hanyalah tumpukan puing dan prajurit yang tumbang. Fuku mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Ratu Goblin, satu-satunya yang selamat dari serangan tidak sengajanya. Fuku bersiap diri, berasumsi bahwa Ratu Goblin akan sangat marah karena pasukannya telah habis. Ratu mengeluarkan suara renyekan aneh, yang benar-benar membingungkan Fuku. Sang Ratu memalingkan wajahnya dengan bahu gemetar. Membuat Fuku sangat bingung dengan reaksinya. Bukannya amarah, Sang Ratu justru berbalik dengan mata berbentuk hati, tiba-tiba jatuh cinta padanya. Sebuah jendela sistem menyatakan Fuku sebagai pemenang resmi dari ritual pemilihan pasangan Ratu Goblin. Ratu yang besar itu membayani Fuku, yang mundur ketakutan dari kasih sayang yang tidak terduga itu. Sang Ratu mulai mengejarnya dengan niat asmara, memaksanya untuk lari demi nyawanya sekali lagi. Ia berteriak penuh keputusasaan, yakin bahwa keberuntungannya yang sangat buruk telah mengutuknya dengan nasib yang mengerikan ini. Saat ia berlari, kaki dewa keberuntungan yang masih setengah tenggelam terlihat di genangan air terdekat. Setelah entah bagaimana berhasil meloloskan diri, Fuku mendapati dirinya memegang lambang bos Ratu Goblin yang bersinar. Fuku menatap lambang menyeramkan itu, benar-benar tidak yakin harus diapakan hadiah aneh tersebut. Ia teringat kembali ceramah rekan setim yang sombong tentang berbagi item, sebuah memori pahit saat ia masih dimanfaatkan. Ingatan itu membuatnya merasa rendah diri, mengingatkannya pada ketidakberdayanya di masa lalu. Saat berjalan melintasi kota, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa lambang itu hanyalah item terkutuk lainnya. Ia merenungkan keyakinan lamanya bahwa keberuntungan adalah takdir tetap sejak lahir. Namun, sebuah pemahaman baru mulai muncul saat ia berjalan maju dengan penuh tujuan. Lambang Ratu Goblin tiba-tiba melonjak dengan energi biru yang sangat besar. Kekuatan ini membawanya ke sebuah dungeon baru di mana ia berdiri di depan bos Minotaur yang sangat besar. Dengan tekad yang baru ditemukan, ia akhirnya memahami sifat asli dari apa yang disebut keberuntungannya. Ia menyadari bahwa nasib buruknya yang luar biasa sebenarnya adalah kekuatan fenomenal yang mampu mengubah seluruh dunianya. Fuku berjalan melintasi kota, yakin bahwa lambang itu adalah sebuah kutukan. Tanpa menyadari bahwa seorang wanita misterius telah memperhatikannya, mata wanita itu mengikutinya, ekspresinya menunjukkan bahwa dia mengenali item kuat yang dibawa Fuku. Kenangan tentang parti lamanya muncul kembali, memperlihatkan mereka menuntut uang dan meremehkan kontribusinya sebagai perhiasan tak berharga. Iya. Mengingat keputusasaannya, setelah kehilangan segalanya di Dumeon kecuali satu item yang tampaknya tidak berguna. Rekan setimnya yang berotot mencengkeramnya dengan marah, murka karena kurangnya keuntungan. Rekan setim yang berambut pirang menuduhnya berkhianat, sambil mengangkat hasil jarahannya sendiri yang berharga sebagai perbandingan. Sementara itu, pemimpin mereka yang sombong dengan tenang menilai hasil jarahan parti yang berharga, mengabaikan penderitaan Fuku. Sang pemimpin kemudian melangkah masuk, berpura-pura simpati sambil mengonfirmasi bahwa ia telah menganalisis temuan Fuku. Dengan senyum merendahkan, ia menyatakan bahwa item tersebut benar-benar tidak bernilai bagi seluruh anggota parti. Fuku ingat memegang lambang yang ditolak itu, tidak percaya bahwa mereka membuangnya begitu saja. Sang pemimpin dengan riang setuju untuk mengambil barang sampah itu dari tangan Fuku. Topeng ramahnya terlepas, menampakkan tatapan jahat saat ia menuntut lambang tersebut. Tiba-tiba, wanita misterius tadi memegang lengan Fuku, menghentikan transaksi tersebut. Fuku menatap dengan sangat terkejut, benar-benar bingung oleh intervensi mendadaknya. Wanita itu memberinya tatapan tajam yang menenangkan sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke parti lama Fuku. Pemimpin parti itu terdiam 1000 bahasa, kepercayaan diri sombongnya seketika menguap. Wanita itu membongkar kebohongan sang pemimpin, mempertanyakan klaimnya bahwa item itu telah dianalisis dan tidak bernilai. Ia berdiri melindungi di depan Fuku, memicu pemimpin yang marah itu untuk menuntut penjelasan siapa dia. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ayashi, seorang analis kelas A, dan menuduh mereka melakukan percobaan penipuan. Fuku terdiam, sulit mencerna bahwa seorang analis
Tingkat atas baru saja menyelamatkannya. Tuduhan penipuan itu menarik perhatian semua orang di kafe yang ramai, membuat party tersebut tersudut. Sang pemimpin mati-matian mencoba menyelamatkan muka, mengklaim bahwa itu hanyalah transfer sukarela yang sah antar rekan tim. Ayashi mengejek alasannya, mempertanyakan apakah bantuan semacam itu berlaku untuk item legendaris yang nilainya sebanding dengan sebuah rumah mewah. Fuku benar-benar terdiam, nilai asli dari item terkutupnya akhirnya mulai disadarinya. Para penonton terkesiap kaget, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan upaya penipuan terhadap seorang pria atas sebuah harta karun legendaris. Anggota parti lainnya menciut di bawah beban tatapan hina dari kerumunan. Ayashi memaparkan fakta, menyatakan bahwa menipu seseorang tentang nilai sebuah item adalah tindakan penipuan yang nyata. Ia menunjuk langsung ke arah sang pemimpin, mempermalukannya secara publik atas tindakan kejinya. Rekan setim yang berotot mulai panik, menatap pemimpinnya yang terpojok untuk mencari jalan keluar. Fuku, yang kewalahan oleh pengungkapan itu, hanya bisa bertanya-tanya apakah rangkaian kejadian luar biasa ini nyata. Pemimpin parti yang terhina itu mengejek dan berbalik pergi, diikuti oleh rekan-rekannya. Ia melemparkan tatapan penuh kebencian dari balik bahunya, secara diam-diam. Berjanji bahwa Ayashi akan menyesal karena telah menentangnya. Ayashi, yang masih tampak marah, menarik Fuku yang bingung menjauh dari tempat kejadian. Fuku dengan gugup mencoba menarik perhatian penyelamatnya yang sedang emosi itu. Ayashi berbalik dan meminta maaf, mengakui bahwa dia tidak bisa hanya berdiam diri melihat ketidakadilan itu. Fuku, yang tiba-tiba salah tingkah, menunjukkan bahwa Ayashi masih memegang tangannya. Ayashi tersentak kaget. Wajahnya memerah padam karena malu. Fuku membungkuk berkali-kali untuk meminta maaf saat Ayashi secara komikal ambruk karena suasana canggung itu. Setelah mereka mulai tenang, Fuku bertanya apakah lambang itu benar-benar bisa menjadi item legendaris. Ia mengangkat perhiasan yang tampak terkutuk itu. Ia merasa yakin mustahil baginya untuk memiliki sesuatu yang berharga. Ayashi dengan penuh semangat membantah klaim merendah diri Fuku. Dengan ekspresi serius, ia menunjukkan lisensi analis kelas A miliknya yang dikeluarkan pemerintah, membuktikan bahwa analisisnya sah dan terpercaya. Ayashi menyatakan bahwa item tersebut adalah sebuah bukti kepala suku, harta karun kelas S yang sangat langka. Para pengunjung kafe kini mengerumuni Fuku, ingin tahu bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah legendaris tersebut. Mereka memuji keberuntungannya yang luar biasa, sebuah konsep yang sulit diterima Fuku setelah seumur hidup didera kemalangan. Ia teringat kembali pada lambang itu, di mana aura ungu terkutuknya memperkuat keyakinannya bahwa itu tidak mungkin hal yang baik. Dalam ingatannya, lambang itu secara misterius muncul terantai di pergelangan kakinya, bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Kekuatan item itu tiba-tiba meletus, menyentaknya ke udara sementara kerumunan di bawah berteriak ketakutan. Di tempat lain, pemimpin parti yang dipermalukan itu menendang tempat sampah dengan marah, melampiaskan kekesalannya. Ia mendidih karena amarah, tidak bisa melupakan penghinaan publik yang dideritanya di tangan Ayashi. Si memegangi kepalanya, dikonsumsi oleh kemarahan yang tak terkendali atas kehinaannya. Dua rekan setimnya mendekat dengan hati-hati, merasa khawatir dengan ledakan kekerasannya. Senyum jahat merekah di wajahnya saat sebuah ide gelap untuk balas dendam mulai muncul. Ekspresinya berkerut penuh kebencian saat ia mengusulkan rencana kejam untuk membalas Ayashi. Ia lebih lanjut menyarankan agar mereka melibatkan orang lain dalam skema tersebut, melihat adanya peluang untuk keuntungan. Sang pemimpin tertawa gila, mencoba meyakinkan rekan setimnya yang ragu dengan logika bengkoknya. Plot mereka tiba-tiba terganggu oleh suara keras yang tak terduga. Dari hutan di dekat sana, awan debu merah besar meletus dari pepohonan, menandakan sebuah dampak yang kuat. Siluet monster yang mengancam mulai muncul dari awan debu yang mengendap. Segerombolan goblin yang menggeram muncul di hadapan mereka, mata mereka bersinar dengan niat kekerasan. Parti tersebut menjerit ketakutan, plot balas dendam mereka terlupakan seketika di hadapan gerombolan goblin. Sagei segera dikerubuti, tubuhnya dicengkeram oleh puluhan tangan hijau bercakar tajam. Seluruh parti dengan cepat kewalahan dan tertimbun di bawah tumpukan monster, mempertanyakan bagaimana mungkin goblin berada di luar Dungeon. Di tempat lain, sebuah siaran darurat bergema di seluruh kota, mengumumkan wabah monster dan memerintahkan evakuasi segera. Seorang perwira polisi yang panik mengarahkan jalannya evakuasi, bertanya-tanya apakah Dungeon telah meluap. Ia menerima laporan suram bahwa para petualang juga diculik dari dalam Dungeon. Sagei dibawa pergi oleh massa goblin, berjuang mati-matian melawan cengkeraman mereka. Para goblin menyeretnya menembus kota,
berceloteh tentang menggunakannya untuk menjamin kemakmuran suku mereka. Rekan setimnya yang tidak sadarkan diri juga dibawa pergi. Ketiganya kini menjadi tawanan yang tidak berdaya. Para goblin menyeret tawanan mereka jauh ke dalam sarang gua yang gelap, tujuan jahat mereka masih menjadi misteri. Si mengeluarkan teriakan tanpa suara, matanya terbelalak karena ngeri. Gerombolan goblin mulai mendekat, wajah-wajah menyeringai mereka mengungkapkan niat jahat terhadap hadiah baru mereka. Salah satu makhluk itu menyentaknya ke depan. Permohonan belas kasihannya diabaikan sepenuhnya. Ia dilemparkan tanpa perasaan ke dalam lubang yang dalam, sebagai sebuah pengorbanan bagi kerumunan monster di bawah. Si mendarat di tengah-tengah goblin, tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah tumpukan monster hijau. Ia berjuang sia-sia saat tangan yang tak terhitung jumlahnya menahannya. Harapan terakhirnya untuk melarikan diri telah padam. Sementara itu, Fuku memeriksa lambang legendaris itu, merenungkan kilatan cahaya aneh yang baru saja dihasilkannya. Ia dan Ayashi tetap menjadi pusat perhatian. Kerumunan itu tidak menyadari kekacauan di seluruh kota yang tengah berlangsung. Seorang wanita berpakaian rapi tiba-tiba menerobos masuk, memanggil nama Fuku dengan mendesak. Fuku berbalik dengan sangat bingung oleh kedatangan yang tidak terduga tersebut. Wanita itu ternyata adalah gadis bertanduk yang secara dramatis mendobrak pintu. Sambil mengatur napasnya, Fuku menatap tidak percaya, mencoba mengingat di mana ia pernah melihat gadis aneh ini sebelumnya. Gadis itu menunjuk jari gemetar ke arah Fuku, dengan marah menuntut agar ia mengembalikan skill miliknya yang dicuri. Sebuah jendela sistem berkedip, mengungkapkan nama skill yang dimaksud, Grand Reversal, yang terlalu kuat. Fuku dan Ayashi benar-benar terdiam dan bingung oleh tuduhan aneh tersebut. Cerita kilas balik ke 30 tahun lalu saat penemuan urat emas modern. Urat emas ini sebenarnya adalah sebuah menara dungian raksasa, dan Gayon, yang muncul di kota. Dari dungian ini, para penambang menemukan item misterius yang tak terhitung jumlahnya dengan memecahkan kristal misterius. Item ajaib ini dihormati oleh publik dan disebut sebagai berkat dari para dewa. Kilas balik mengungkapkan bahwa entitas yang mengatur dungian ini adalah dewa sungguhan yang terlihat persis seperti gadis bertanduk itu. Gadis bertanduk itu dengan marah mengguncang Fuku, menuntut pengembalian segera skillnya. Fuku tersandung mundur, benar-benar kewalahan oleh tuduhan mendadak dan kasar itu. Para pengunjung kafe menatap keributan itu, salah satu penonton berkomentar tentang penampilan gadis itu yang seperti anak kecil. Yang lain menganggapnya hanya seorang cosplayer, menunjuk ke tanduk dan pakaian dramatisnya. Ayashi segera turun tangan, mencoba menarik gadis yang marah itu menjauh dari Fuku yang ketakutan. Adegan kacau itu digambarkan secara komikal saat Ayashi berjuang menenangkan gadis yang mengamuk sementara Fuku gemetar di dekatnya. Ayashi mencoba pendekatan yang lebih lembut, dengan tenang. Memberitahu gadis itu bahwa tidak aman bagi seorang anak untuk sendirian. Kemarahan gadis itu meledak lagi saat ia menepis tangan Ayashi. Merasa tersinggung disebut sebagai anak kecil, ia dengan marah menusuk pipi Ayashi, membuat pernyataan mengejutkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang dewa. Seluruh kafe terpaku dalam diam, orang-orang menyadari mereka sedang menyaksikan dewa yang baru saja muncul dari Dungeon. Ayashi menatap dengan penuh ketidakpercayaan, menghubungkan titik-titik bahwa gadis ini adalah dewa yang mengelola Dungeon. Gadis itu berpose, dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai Alayar, sang dewa keberuntungan dan pemberi berkat. Ia menunjuk jarinya dengan tajam, menuntut para penonton untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas atas kehadiran ilahinya. Seorang pejalan kaki mempertanyakan niatnya, mengingatkan semua orang bahwa dia menginginkan sesuatu dikembalikan. Sikap Alayar tiba-tiba berubah menjadi pemalu dan salah tingkah saat ia mengklaim bahwa Fuku telah mencuri sesuatu yang berharga darinya. Visual dramatis mewakili pencurian tersebut, membuat Ayashi terpana oleh tuduhan serius itu. Fuku dengan tegas membantah pencurian itu, bersikeras bahwa skill itu sebenarnya dipaksakan kepadanya di luar kemauannya. Ia berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan kesadaran saat ia menyadari apa yang Dewi itu maksudkan. Fuku berbicara kepada kerumunan, menebak bahwa yang dia maksud adalah skill kutukan, Disaster, malapetaka, yang juga dikenal sebagai Grand Reversal. Mata Alayar berbinar gembira saat ia mengonfirmasi tebakannya dan sekali lagi menuntut agar Fuku mengembalikannya. Ayashi terpana, akhirnya menghubungkan nama Grand Reversal dengan skill kutukan milik Fuku. Fuku mencoba berargumen dengan Dewi itu, menjelaskan ketidakmungkinan mengembalikan skill yang bahkan tidak pernah ia inginkan. Menjadi tidak sabar, Alayar menunjukkan seringai jahat, memutuskan untuk menyelesaikan situasi dengan caranya sendiri.
Dengan jentikan jarinya yang bersinar, ia mulai merapal mantra yang kuat. Kafe itu diliputi kilatan cahaya cemerlang saat Alayar melepaskan kemampuan Divine Gamble, taruhan ilahi, kepada mereka. Fuku menatap ngeri, benar-benar tidak siap atas serangan mendadak sang dewa. Ayase kewalahan oleh cahaya yang menyilaukan, menahan diri dari kekuatan yang sangat besar. Dalam sekejap, kafe itu lenyap, digantikan oleh alam surgawi yang nyata di bawah langit emas. Ayase melihat sekeliling dengan bingung, mencoba memahami perubahan lokasi yang tiba-tiba. Fuku melihat Alayar melayang agung di atas, yang kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah dewa yang mengatur keberuntungan dan perjudian. Alayar mengungkapkan bahwa Divine Gamble miliknya dapat mengubah apapun menjadi taruhan, mulai dari skill hingga stat. Fuku menatap dengan ketakutan mutlak, menyadari lingkup kekuatannya yang mengerikan. Ayase mendengarkan saat sang dewi menyebutkan kekayaan, status, dan bahkan hubungan sebagai taruhan potensial. Dengan seringai gila, Alayar memegang dadu yang bersinar, menyatakan bahwa bahkan nyawa pun ada di atas meja taruhan. Ia menunjuk dengan mengancam, menuntut Fuku mengembalikan skill Grand Reversalnya melalui taruhan paksa ini. Sebelum Fuku bisa bereaksi, sebuah kubus ungu misterius mulai menyatu langsung ke dahinya. Ia berteriak kesakitan saat objek ilahi itu menyatu paksa dengan keberadaannya. Adegan tiba-tiba berpindah ke lompatan waktu, maju 2 jam kemudian. Fuku dan Ayase mendapati diri mereka di pantai yang aneh dengan Alayar kecil yang mengapung di air sambil memegang tanda, jangan lihat. Dewi yang kini tanpa busana itu mengamuk secara komikal, menuntut untuk tahu mengapa mereka mengabaikannya. Fuku dan Ayase dengan canggung mencoba menghibur dewa yang kalah itu, yang baru saja menderita 100 kekalahan beruntun. Alayar ambruk dalam keputusasaan, setelah mempertaruhkan semua miliknya dalam permainan ilahi itu. Fuku yang salah tingkah menawarkan untuk mengembalikan hak pengelolaan Dumeon yang baru saja ia menangkan darinya. Dewi itu dengan marah menolak belas kasihannya, menuntut 1 putaran lagi dengan logika penjudi yang putus asa. Ayase mengamati adegan itu, merasa kemenangan telak Fuku dalam permainan dadu sederhana sangatlah mencurigakan. Ia awalnya menduga skill Grand Reversal adalah penyebab keberuntungan yang mustahil ini. Namun, ia dengan cepat menyimpulkan itu tidak mungkin benar, karena dewa keberuntungan tidak perlu berjudi untuk mendapatkannya kembali. Dengan teori baru di pikirannya, Ayase bertanya pada Fuku apakah dia boleh memeriksa stat miliknya. Fuku yang bingung setuju, masih memproses peristiwa nyata selama 2 jam terakhir. Ayase memegang tangannya, bersiap untuk memeriksa jendela status Fuku demi mencari kebenaran. Ayase mengaktifkan skill identifikasinya, menelan mereka berdua dalam badai informasi digital. Ia fokus dengan sungguh-sungguh menyalurkan kekuatannya untuk menganalisis setiap detail status Fuku. Fuku, bagaimanapun, benar-benar bingung oleh pengalaman itu, tidak dapat melihat data itu sendiri. Dengan senyum percaya diri, Ayase bersemangat membaca hasil pemindaiannya. Kepercayaan dirinya seketika hancur saat matanya terbelalak tidak percaya pada apa yang dia lihat. Ia menatap jendela status Fuku, benar-benar terpana oleh informasi yang terpampang di hadapannya. Fuku yang khawatir bertanya apa yang salah, tetapi Ayase dengan panik menunjuk ke satu detail spesifik, yaitu stat keberuntungannya. Ia menunduk bingung, mengingat reputasi seumur hidupnya yang sangat tidak beruntung. Ia segera mulai meminta maaf, berasumsi keberuntungannya begitu buruk sehingga menjadi kutukan bagi semua orang di sekitarnya. Namun Ayase dengan panik mengoreksinya, mengungkapkan bahwa stat keberuntungannya tidaklah rendah. Stat itu secara astronomis dan mustahil sangatlah tinggi. Fuku mencemooh ide itu, bersikeras bahwa seluruh hidupnya adalah rangkaian kemalangan. Memori menyakitkan muncul saat ia dikucilkan sewaktu kecil, disalahkan atas bencana yang hanya ia sendiri yang selamat. Ia teringat insiden lain, menatap peruntuhan bangunan yang hancur total. Satu-satunya kelegaannya adalah kehancuran itu nyaris meleset dari rumahnya sendiri. Kilas balik berlanjut, menunjukkan dia terlibat dengan sekelompok preman di sebuah bar. Ia ingat wajah sombong pemimpin mereka, tahu mereka semua terjebak oleh rasa takut. Fuku muda disapa oleh kelompok itu, yang langsung menanyakan soal uang. Ia memaksakan senyum sakit dan canggung, jelas merasa tidak nyaman dalam situasi tersebut. Kembali ke masa kini, Fuku terdiam. Beban pengalaman masa lalunya meresap kembali. Ia tiba-tiba tersenyum tegan, yakin bahwa keberuntungan baru ini hanyalah persiapan untuk bencana yang lebih besar. Ayase mendengarkan dengan penuh perhatian, ekspresinya mengeras saat memproses pandangan fatalistik Fuku. Fuku secara komikal mengingat sejarah kemalangannya, yang rata-rata mengalami 9 kecelakaan besar per tahun.
Bahkan Dewa Keberuntungan pun merasa ngeri. Menyadari seseorang bisa memiliki stat keberuntungan yang serendah itu. Alayar akhirnya menghubungkan titik-titik tersebut, memahami bahwa Grand Reversal adalah skill yang membalikkan status sepenuhnya. Fuku merasa sedikit tersinggung oleh implikasi bahwa keberuntungannya telah dilatih hingga titik terendah. Ayashi mengonfirmasi bahwa nasib buruknya yang luar biasa telah dibalikan, menciptakan stat tingkat dewa saat ini, yang membuat Alayar murka. Sang Dewa yang kala itu memohon dengan putus asa agar pakaiannya dikembalikan sementara Fuku yang salah tingkah memintanya untuk segera memakainya. Alayar kecil yang ceria terbang menjauh, merayakan kembalinya pakaian ilahinya. Setelah berpakaian lengkap, sikap Alayar kembali menjadi sosok yang serius dan kuat. Ia menyatakan bahwa itu adalah keajaiban Fuku masih hidup, mengingat eksistensinya yang terkutuk secara alami. Alayar menjelaskan bahwa dengan keberuntungan yang seburuk miliknya, orang normal pasti sudah lama tewas. Fuku bertanya-tanya apakah kelangsungan hidupnya melalui kemalangan konstan secara paradoks adalah sebuah bentuk keberuntungan. Dewa Keberuntungan berpose dramatis, bersiap mengalihkan suasana kembali ke kenyataan. Dengan efek pecah, pantai yang nyata itu berganti dengan interior Dumyeon yang familiar. Kembali di aula utama, Ayashi mulai membahas masalah skill Grand Reversal milik Alayar. Ia menyatakan bahwa kepemilikan skill kuat itu kini menjadi milik Fuku yang sangat terkejut. Tiba-tiba, pintu di dekatnya didobrak keras, menampakkan sosok babak belur yang terhuyung masuk. Pria berantakan itu tertatih-tatih menyusuri aula menuju kelompok tersebut, jelas dalam keadaan menderita. Wajahnya adalah topeng kemarahan murni saat ia melotot ke arah mereka, bersumpah akan membalas dendam atas kondisinya. Fuku menatap kaget, mengenali pria yang marah itu sebagai si pemimpin preman dari masa lalunya. Si dengan marah menuduh Fuku menggunakan lambang kepala suku untuk menyebabkan kondisinya yang cacat saat ini. Fuku ingat saat lambang itu diaktifkan, akhirnya menghubungkan titik-titik dengan tuduhan si pemimpin preman itu menghunus pisau tajam, mencibir bahwa seorang dewa kemalangan seharusnya merasa terhormat digunakan olehnya. Si mengamuk bahwa satu-satunya tujuan Fuku adalah menjadi sumber kekuatan, dan sekarang dia membayar harga atas pembangkangannya. Ia mengaktifkan skill lempar pisaunya, bersiap untuk meluncurkan proyektil mematikan ke arah Fuku. Saat pisau itu melesat ke arah mereka, Ayashi meneriakkan peringatan kepada Fuku yang tidak siap. Fuku panik, tetapi Ayashi tetap tenang secara mengejutkan, menyadari kebodohan mengarahkan niat jahat kepada mereka. Dengan tatapan menghina, ia menganggap seluruh serangan itu sebagai tindakan bodoh dan sia-sia. Pisau itu, yang berderat dengan energi gelap, mendekat saat Sagei berteriak menginginkan kematian mereka. Dalam reaksi sepersekian detik, Fuku mendorong Ayashi keluar dari jalur langsung pisau itu. Pisau itu meleset dari sasarannya, malah memantul dan memotong rantai sebuah lampu gantung raksasa. Saat pisau tertanam di lantai, lampu gantung berat itu mulai jatuh tepat di atas Sagei. Pemimpin preman itu mendongak dengan teror yang bingung, membeku oleh ajalnya yang sudah dekat. Dengan tabrakan yang memekakan telinga, lampu gantung raksasa itu menghantam ke bawah, menelan si penyerang sepenuhnya. Fuku, Ayashi, dan Alayar hanya bisa menatap, terpana oleh kecelakaan yang sangat kebetulan tersebut. Petualang lain di aula berteriak kaget dan bingung atas kehancuran yang tiba-tiba. Dewa Keberuntungan dengan tenang menginstruksikan Fuku untuk memperhatikan baik-baik hasil dari serangan tersebut. Wajah Fuku berkerut dalam kesadaran yang mengerikan saat ia akhirnya mulai mengerti. Alayar mengungkapkan bahwa adegan kacau itu adalah demonstrasi sempurna dari kekuatan keberuntungan barunya. Ia menjelaskan prinsip utamanya. Nasib buruk menarik kemalangan sambil aktif mengusir hal baik apapun. Alayar mengilustrasikan cara kerja keberuntungan baik, yang menarik hasil positif sambil aktif mengusir hal negatif apapun. Ia mengklarifikasi bahwa setiap niat jahat yang diarahkan pada keberuntungan yang luar biasa tersebut akan segera ditolak dan dibuang. Kebencian yang ditolak itu, yang kini tanpa tujuan, pasti akan kembali ke pengirim aslinya. Dewa Keberuntungan mengakhiri pelajarannya hanya untuk menjadi kesal karena kata-katanya diabaikan. Bukannya mendengarkan, Fuku malah melamun, bernostalgia tentang sekawanan burung biru. Alayar menyeringai, menjulukinya sebagai monster keberuntungan gila yang secara tidak sengaja bisa menemukan minyak atau emas terkubur. Fuku teringat saat ia mengaktifkan lambang tersebut, pemahaman baru muncul di wajahnya. Ayashi memeriksa layar statusnya, mengonfirmasi dugaannya bahwa ini semua adalah efek dari skill Grand Reversal. Alayar dengan enggan mengonfirmasi hal ini, dengan marah mengingatkan Fuku untuk menjaga baik-baik skill kuat yang kini ia miliki.
Fuku menatap layar statusnya sendiri dalam diam. Ia merenungkan kekuatan luar biasa yang kini ada di ujung jarinya. Fuku mengakui bahwa ia masih berjuang untuk menerima kenyataan barunya saat layar berpaling dengan tidak sabar. Diliputi emosi, ia meneteskan air mata syukur atas rangkaian kejadian luar biasa ini. Seekor burung biru kecil, simbol keberuntungan, mendarat tepat di atas kepala dewa keberuntungan yang terkejut. Alayar yang salah tingkah mencoba menenangkan diri, menyatakan hadiahnya sebagai berkat ilahi yang harus dihargai. Sementara itu, Ayasi dengan gugup mengaktifkan perangkat komunikasi yang mulai bersinar dengan cahaya biru yang intens. Ia menjawab panggilan dari Guild, merasa bingung ketika mereka menanyakan Alayar, yang berdiri tepat di sana. Dewa keberuntungan meledak dalam tawa riuh, sangat menikmati kekacauan yang dia ciptakan. Ia berpose dramatis di depan Fuku, dengan penuh kemenangan menyatakan Fuku sebagai pengikut terbarunya yang paling berharga. Tepat saat Alayar mencoba merekrutnya ke dalam kultusnya, Ayasi mencengkeramnya dari belakang dengan tatapan mengancam. Aura gelap Ayasi berkobar saat ia memberitahu dewa yang meronta itu bahwa Guild telah mengirim pemberitahuan tentang banyak keluhan perjudiannya. Dipegang erat oleh Ayasi, Alayar mencoba berpura-pura tidak bersalah terkait tuduhan Guild tersebut. Ayasi menyeret dewa yang meronta itu melintasi lantai, menuduhnya telah memaksakan skill bencana kepada petualang lain. Ia mengungkapkan bahwa Alayar menyandera skill petualang, menuntut mereka bergabung dengan kultusnya untuk mendapatkannya kembali. Ayasi dengan marah mengguncang dewi itu, merasa muak bahwa dia menyebut perekrutan paksa seperti itu sebagai sebuah berkat. Alayar dengan lemah membela tindakannya sebagai mempromosikan kemandirian, tetapi Ayasi segera mengidentifikasinya sebagai ancaman nyata. Kini, merajuk di tanah, dewa yang dipermalukan itu bergumam bahwa ada alasan lebih dalam dibalik metode nekatnya. Ia mengklaim memiliki keadaan yang tak terhindarkan, membuat Fuku khawatir dan Ayasi sangat skeptis. Adegan beralih ke penjelasan, mengungkapkan bahwa pangkat seorang dewa terkait langsung dengan jumlah pengikut mereka. Mengenakan pakaian seperti profesor, Alayar menggunakan bagan untuk menunjukkan statusnya yang rendah sebagai dewa, menjelaskan bahwa kehilangan pengikut berarti kehilangan keilahiannya. Fuku melamun, membayangkan dewi itu sebagai dokter, benar-benar melewatkan ceramahnya sampai dewi itu menyentaknya. Alayar menggigit sapu tangan karena frustrasi, mengungkapkan pangkat ilahinya berada di angka 72 yang menyedihkan, peringkat kedua dari paling bawah. Ketika Ayasi mempertanyakan konsekuensi dari kehilangan keilahian, sang dewi benar-benar kehilangan ketenangannya. Dewi yang salah tingkah itu mengakui konsekuensinya sangat mengerikan sehingga ia bahkan tidak sanggup mengucapkannya dengan lantang. Karena tidak sanggup melanjutkan, dewa yang putus asa itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Fuku dan Ayasi untuk merenungkan nasibnya. Fuku tiba-tiba menyadari implikasi mengerikan itu, bertanya-tanya apakah kehilangan keilahian berarti dia akan menghilang begitu saja. Panik oleh pikiran ini, baik Fuku maupun Ayasi bergegas menangkap sang dewi saat ia tiba-tiba ambruk. Fuku dengan putus asa memegangi dewi itu, memohon agar dia tidak menghilang dan berjanji akan membantu semua orang memahami situasinya. Saat Fuku melanjutkan permohonan tulusnya, Alayar mendongak dengan seringai sombong dan nakal yang mengejutkan. Ia dalam hati meratapi bahwa simpati mereka telah merusak. Momen dramatisnya, memaksanya untuk memulai perekrutan dari nol. Dengan semangat membara, Fuku dan Ayasi bertekad untuk menggunakan kekuatan dan koneksi mereka sendiri untuk memulihkan prestise sang dewi. Tim yang baru terbentuk itu berangkat, menyusuri jalan setapak sementara burung-burung biru, simbol keberuntungan, mengamati mereka. Mereka tiba di tujuan, sebuah pintu masuk Dungeon besar dan menakutkan yang menjulang di atas mereka. Ayasi dengan antusias mengungkapkan target mereka adalah Great Iron Labyrinth peringkata, Dungeon brutal yang belum pernah berhasil ditaklukkan. Fuku ngeri dengan tingkat kelangsungan hidup 30% dan aturan yang mewajibkan pengawal peringkat C, sebuah pengingat keras akan status peringkat F miliknya sendiri. Mengabaikan kekhawatirannya, Ayasi dengan percaya diri menunjukkan tanda oke, mengumumkan bahwa dia memiliki lisensi peringkat B, kenyataan memasuki Dungeon tingkat tinggi. Mulai terasa, membuat Fuku tampak sangat cemas. Ia menyadari bahwa tanpa teman-temannya, ia akan terpaksa mengandalkan perekrut licik dan tentara bayaran serakah hanya untuk memulainya. Lamunan gelapnya pecah saat ia tersentak kembali ke kenyataan oleh seseorang yang memanggil namanya. Dengan senyum cerah, Ayasi mengulurkan tangan kepadanya sementara Alayar yang bingung mempertanyakan keraguannya. Tergerak oleh dorongannya, Fuku mendongak dengan wajah memerah dan percikan tekad di matanya. Penuh dengan ketetapan hati yang baru, Fuku menyambut tangannya dan mengikutinya menaiki tangga Dungeon. Tanpa sepengetahuan mereka,
Dua sosok mencurigakan mengamati setiap gerakan mereka dari tempat tersembunyi. Salah satu pria itu mengawasi kelompok tersebut saat mereka menjelajah lebih dalam. Bayangan mereka terpantul di kacamata pelindungnya. Fuku kewalahan oleh skala Dungeon, meragukan apakah labirin yang belum ditaklukkan ini bisa dikalahkan. Dewa keberuntungan mengejek keraguannya, mempertanyakan pemahaman dasarnya tentang Dungeon. Ia mengungkapkan Dungeon adalah ujian ilahi yang dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan pada kemanusiaan dengan berkah yang kuat. Ayashi mengonfirmasi teori ini menjelaskan jumlah Dungeon yang tinggi di Jepang sementara Alayar menggerutu. Tentang masa yang tidak beriman. Sambil memegang lentera ajaib, Ayashi memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena kini berada di area yang belum dijelajahi yang penuh dengan jebakan aktif. Ia kemudian menyeringai pada Fuku, menyadari keberuntungannya yang luar biasa kemungkinan besar akan menjaga mereka aman dari bahaya tersembunyi apapun. Namun, Alayar memberikan peringatan keras tentang membuka peti harta karun, mengisyaratkan bahwa beberapa hal memerlukan lebih dari sekadar keberuntungan. Teriakan ketakutan yang tiba-tiba dari Fuku memecah keheningan Dungeon, bereaksi terhadap situasi Alayar. Ia dan Ayashi segera berlari menuju keributan itu. Wajah mereka menunjukkan kepanikan, mereka mendapati sang dewi terjerat oleh tentakel berlendir, berteriak minta tolong setelah dengan bodoh mendekati peti harta karun. Peti itu mengungkapkan identitas aslinya. Sebuah monster tingkat bahaya, Mimik, yang terkenal karena memangsa para petualang. Ayashi segera menjelaskan kepada Fuku yang ngeri bahwa cairan pencernaan makhluk itu tidak menyisakan apapun. Ia mencengkeram tentakel yang melilit lenteranya, bersiap untuk melawan, tetapi mendapatinya sangat kuat. Mimik itu tiba-tiba menyentak Ayashi hingga terangkat dari kakinya, menariknya tanpa daya ke udara sementara Fuku menonton dengan kaget. Kini dia pun terjebak dalam cengkeraman berlendir monster itu. Berjuang melawan embel-embel yang menjepitnya. Dengan kedua rekannya ditawan, Alayar memanggil Fuku dengan putus asa, harapan terakhir mereka untuk penyelamatan. Monster itu mulai memaksakan tentakel ke dalam mulut sang dewi yang tak berdaya, memperjelas niat mematikannya. Mengatasi rasa takutnya, Fuku menghunus pedangnya yang berderak dengan energi ungu misterius. Ia menerjang ke depan dengan teriakan putus asa, mengayunkan pedangnya ke arah gumpalan tentakel yang menggeliat. Serangannya kena, tetapi alih-alih memotong monster itu, ia malah membuat seluruh Mimik terpental melintasi ruangan. Peti berat itu menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, mengejutkan makhluk tersebut. Bentuk Mimik berkerut kesakitan, tentakelnya meronta-ronta liar sebelum akhirnya dikalahkan. Anggota tubuhnya larut menjadi udara hampa, hanya menyisakan residu ajaib yang samar. Fuku segera berlari ke arah rekan-rekannya yang telah bebas, memeriksa apakah mereka tidak terluka. Ayashi yang tersipu berterima kasih kepadanya atas penyelamatan itu sementara Alayar terbaring di lantai diliputi rasa relief. Syok yang tertunda menghantam Fuku yang mundur ketakutan saat sang dewi memeluknya untuk mencari kenyamanan. Ia tiba-tiba berhenti melihat tangannya dengan ekspresi bingung. Merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia mengintip ke dalam peti Mimik yang telah dikalahkan, menyadari kilauan aneh dari dalam. Tampilan dekat menunjukkan kunci emas berornamen. Itu adalah drop terakhir dari monster tersebut. Fuku mengambil kunci misterius itu dan menunjukkannya kepada Alayar yang penasaran. Sosok bayangan tadi muncul bersama krunya, mengonfirmasi dugaannya benar. Tersentak oleh kedatangan mereka. Yang tiba-tiba, Fuku berbalik dan menuntut untuk tahu siapa mereka. Pemimpin mereka mencengkeram Ayashi, menjadikannya sandera dan menuntut agar mereka menyerahkan hasil jarahan. Ayashi yang ketakutan berjuang melawan penculiknya, mati-matian memanggil Fuku untuk meminta bantuan. Kemarahan Fuku bermanifestasi sebagai energi biru yang berderak melonjak di sekitar tinjunya. Ia menatap tangannya tidak percaya, mempertanyakan apakah ini kekuatan asli dari keberuntungannya. Menyadari apa arti kekuatan ini, ia memfokuskan energi yang intens itu, siap untuk melawan balik. Ia ragu-ragu, menyadari kekuatan mentahnya bisa melukai Ayashi jika ia tidak hati-hati. Visi suram terlintas di pikirannya, menunjukkan konsekuensi mengerikan dari serangan yang sembrono. Energinya meletus, menghancurkan lantai dan membuat seluruh kelompok preman itu jatuh ke dalam jurang yang baru terbentuk. Fuku berteriak ngeri, menyadari serangannya juga membuat Ayashi jatuh bersama mereka. Ia menerjang ke depan, berhasil menangkap tangan Ayashi tepat pada waktunya. Berusaha keras dengan seluruh kekuatannya, ia mati-matian mencoba menariknya kembali ke tempat aman. Ia menolak untuk melepaskannya, cengkeramannya mengencang saat ia bertahan demi nyawa rekannya. Ayashi yang ketakutan menatap penyelamatnya, harapannya bergantung sepenuhnya pada Fuku. Alayar menonton dengan teror,
Menyadari berat gabungan mereka kini juga menarik Fuku ke bawah. Sang Dewi segera meluncur ke depan, bergegas memberikan dukungan sebelum mereka berdua jatuh. Meskipun ada intervensi dari dewa, berat gabungan mereka terbukti terlalu besar, menarik mereka semua ke dalam jurang. Ketiganya jatuh ke dalam kegelapan di bawah, teriakan putus asa mereka bergema di jurang yang baru terbentuk. Ayase adalah yang pertama tersadar, bangun dengan pusing dan dikelilingi oleh puing-puing dari jatuhnya mereka yang panjang. Ia dengan panik mencari teman-temannya, kelegaannya terlihat saat ia melihat Alayar di kejauhan. Pencariannya akan Fuku berakhir tiba-tiba saat ia menyadari bahwa ia mendarat tepat di atas Fuku. Wajahnya memerah padam saat memproses posisi mereka yang sangat canggung dan memalukan. Alayar, yang selalu pragmatis, membersihkan debu dari dirinya dan segera mulai menilai situasi gawat mereka. Ia memeriksa apakah ada cedera, meskipun Fuku tampak lebih kewalahan oleh rasa malu daripada dampak jatuhnya sendiri. Sang Dewi menatap ke arah dinding yang sangat tinggi, memastikan rute pelarian mereka benar-benar hilang. Sebuah pikiran mengerikan baru muncul di benak mereka saat mereka bertanya-tanya tentang nasib para preman yang jatuh bersama mereka. Ayase mengungkapkan bahwa dia sudah merawat para preman yang tidak sadarkan diri yang tersebar di antara puing-puing. Fuku menyesali diserang oleh sesama petualang, pengkhianatan yang lebih buruk dari monster manapun. Rekan-rekannya mendekat, dengan nada menggoda bertanya apakah harta itu sepadan dengan semua masalah ini. Ia menunjukkan kunci emas tersebut, yang Alayar remehkan sebagai barang yang tidak seberapa. Tampak seperti hadiah utama. Namun, Ayase justru membayangkan kunci itu membuka ruangan yang penuh dengan harta karun. Menepis rasa lelahnya, Ayase menyatakan mereka harus terus bergerak dan mencari tahu apa yang bisa dibuka oleh kunci tersebut. Sang Dewi, yang kini sudah pulih sepenuhnya, berlari lebih dulu dengan antusias, pikirannya hanya terfokus pada harta karun. Ayase mencoba memanggilnya kembali, merasa gemas dengan sifat ceroboh Sang Dewi yang keserakahannya tidak pernah berubah. Mengabaikan semua peringatan, Ayah menerjang ke lorong gelap tanpa memedulikan bahaya apapun. Keterburu-buruannya terbukti konyol saat jebakan sangkar terpicu dari lantai, menjerat Sang Dewi yang tidak waspada. Ayase dan Fuku berlari ke arah Sang Dewi yang terjebak, kekhawatiran mereka dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Suara dengungan menyeramkan menghentikan langkah mereka saat sosok gelap muncul dari bayang-bayang. Sumber suara itu menampakkan diri, sekumpulan serangga monster yang mengerikan. Lorong itu meledak dengan gerombolan serangga bercahaya raksasa yang menyerbu tepat ke arah mereka. Fuku dan Ayase membeku dalam ketakutan murni melihat pemandangan menjijikan itu. Siuman dari rasa takut, Isi meraih kedua rekannya dan berusaha menyeret mereka ke tempat aman. Saat gerombolan itu mendekat, Ayar yang panik mencengkeram kepala Fuku. Dengan putus asa, ketiganya melakukan pelarian yang mendebarkan di sepanjang lorong, dengan monster serangga yang terus mengejar tepat di belakang mereka. Kembali ke masa kini, Fuku selesai menceritakan pelarian sempit mereka dengan Alar yang kini duduk di bahunya. Alay bergelayut pada Fuku seperti jimat keberuntungan, sementara Ayase dengan gugup setuju bahwa itu satu-satunya harapan mereka. Masih menggendong Sang Dewi, Fuku memanfaatkan momen itu untuk bertanya mengapa ruang bawah tanah begitu berbahaya. Alar tampak tersanjung dengan pertanyaannya, merasa ketergantungan Fuku padanya sangat memuaskan. Egonya membuncah saat ia bersiap memberikan kuliah ilahi tentang hakikat dunia mereka. Melompat turun, ia dengan penuh semangat mengumpulkan rekan-rekannya, ingin membagikan kebijaksanaan dewata miliknya. Ia mengungkapkan bahwa ruang bawah tanah hanyalah sebuah sistem ujian dan berkah, membuat Ayase benar-benar bingung. Alayar memulai kisahnya dengan visi tentang manusia kuno yang bekerja keras di tanah yang sunyi dan tak kenal ampun. Mereka yang bertahan melewati perjuangan tersebut diberi imbalan berupa berkah ilahi, dan iman mereka pun diperkuat. Ia menggambarkan era terlupakan di mana para dewa dan manusia hidup dalam keseimbangan yang rapuh antara rasa takut dan hormat. Namun seiring memudarnya iman manusia, para dewa menciptakan ruang bawah tanah untuk mengobarkan kembali keyakinan mereka. Fuku dan Ayase terdiam, akhirnya memahami tujuan sebenarnya dari petualangan mereka. Aar menepis segala kesan tragedi. Dengan seringai licik di wajahnya, ia mengaku bahwa ketakutan terbesarnya hanyalah dilupakan oleh umat manusia. Pengakuannya yang jujur menyentuh hati Fuku, ia menatapnya dengan simpati mendalam. Mencairkan suasana, ia dengan jenaka mengajak rekan-rekannya untuk fokus pada perburuan harta karun. Realitas situasi mereka mulai meresap saat mereka menyadari ruang bawah tanah itu semakin gelap dan mengancam. Fuku tertawa gugup, bercanda bahwa atmosfer mencekam itu mengingatkannya pada rumah hantu. Kejadian menyeramkan yang tiba-tiba memberikan kejutan ketakutan pada kelompok itu,
yang langsung bergelayut pada Fuku. Dalam kondisi waspada tinggi, mereka dengan hati-hati memindai sekeliling mereka. Terganggu oleh peristiwa aneh tersebut, Ayashi dengan jenaka mengejek Fuku, menunjukkan bahwa ia takut hanya oleh tumpukan puing sederhana. Ayar yang berwajah pucat mencoba menyangkal kemungkinan adanya hantu, tetapi ketakutannya sendiri terlihat sangat lucu. Suara hantu bergema di lorong, memohon keselamatan saat tangan-tangan spektral merayap di sepanjang dinding. Ketakutan Naar memuncak dan ia hampir mencekik Fuku dalam kepanikan yang membabi buta. Ayashi menyadarkan mereka, menunjukkan bahwa suara itu adalah manusia dan bisa jadi petualang lain yang terjebak. Perhatian mereka tertuju pada sangkar burung bercahaya yang perlahan turun dari kegelapan di atas. Di dalamnya, mereka menemukan para preman yang tadi menyerang mereka kini memohon demi nyawa mereka. Ketiganya menatap takjub ke arah ruangan besar yang dipenuhi dengan tak terhitung jumlah sangkar yang tergantung. Ayashi menawarkan untuk membantu, tetapi preman itu mengungkapkan bahwa mereka dipenjara bukan oleh jebakan, melainkan oleh Dewi Ruang Bawah Tanah itu. Fuku terkejut dengan kabar tersebut, sementara Alar yang licik mengamati, tidak terkejut dengan hasil kerja Dewi rekannya. Preman itu menyebutkan rekannya pergi mencari kunci, sambil memamerkan tato yang familiar di lengannya. Mata Fuku membelalak saat menyadari ia pernah melihat tato yang persis sama pada para preman yang mereka tinggalkan. Fuku menyatukan kepingan informasi itu. Para preman yang mereka lawan ternyata hanya mencoba membantu rekan-rekan mereka yang tertangkap. Ia mendesak menanyakan kondisi mereka, tetapi petualang yang dikurung itu hanya bisa menyarankan agar mereka melarikan diri bersama untuk memastikannya. Tiba-tiba, sebuah suara dari atas menyatakan bahwa pelarian mereka akan menjadi masalah. Saat sangkar ditarik lebih tinggi, Dewi Ruang Bawah Tanah, Via, membuat pintu masuknya yang megah. Memanggil manusia yang dipenjara sebagai pengikutnya yang tersayang. Alar mengenali Dewi baru itu dan memanggil namanya, membuat Via segera memperhatikannya. Via mencibir Alar, mengejeknya sebagai Dewi yang sudah usang dan tidak sopan karena masuk tanpa izin ke wilayahnya. Tanpa gentar, Alar menuntut alasan mengapa Via sampai mengurung manusia. Via dengan dingin menyatakan bahwa tindakannya tidak ada hubungannya dengan konsep mulia tentang ujian. Ia mencemooh gagasan ujian, menyatakan bahwa iman yang murni dan teguh adalah satu-satunya hal yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang dewa. Via mengungkapkan metode sesatnya, ia menyiksa beberapa petualang sementara membiarkan yang lain melarikan diri untuk menyebarkan teror dan, sebagai gantinya, iman atas namanya. Fuku dan Ayashi mendengarkan dengan ngeri saat Via menjelaskan ia menjebak pemburu harta untuk memanen iman mereka. Dewi Ruang Bawah Tanah itu menyeringai sombong, menyebut metode kejamnya sebagai sistem yang efisien. Alar gemetar karena marah, tinjunya terkepal melihat korupsi nyata dari tugas seorang dewa. Ia meledak dalam amarah, berpendapat bahwa iman harus diperoleh melalui ujian, bukan diperas melalui ketakutan. Via mengabaikannya sebagai sosok naif, menganggap jauh lebih mudah untuk sekadar memaksakan kepercayaan dari manusia yang ditangkap. Sang Dewi kejam itu menunjuk dengan menuduh, mengakui ia hanyalah menggunakan manusia untuk keuntungan pribadinya. Fuku terdiam oleh pengakuan santai tentang filosofi mengerikan tersebut. Via membenarkan tindakannya, menunjukkan visi dirinya yang memangsa petualang yang tidak curiga. Ia kemudian memutar belati di luka, menyalahkan sifat penuh kasih Alar sebagai penyebab kejatuhannya. Via menunjuk ke arah penjara. Masif miliknya, menyatakan bahwa efisiensi adalah satu-satunya hal yang penting bagi dewa modern. Via dengan merendahkan menguliahi Alar dari atas, mengabaikannya sebagai relik dengan cita-cita yang ketinggalan zaman. Kata-kata kejamnya memicu ingatan menyakitkan bagi Fuku, mengingat masa saat ia dirundung tanpa ampun. Dewi Ruang Bawah Tanah itu melanjutkan serangan verbalnya, mengejek ketidakmampuan Alar dalam menghasilkan iman. Ini mencerminkan masa lalu Fuku, di mana para penyiksanya mengejeknya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Via mendaratkan pukulan terakhirnya, menyatakan bahwa Dewi tak berguna seperti Alar tidak memiliki nilai. Visi berakhir dengan Fuku muda yang babak belur, memperkuat perasaan tidak berharga. Kembali ke masa kini, Ayashi menatap dengan khawatir. Saat Fuku berdiri dalam diam, Fuku mengambil langkah tegas ke depan, mengakui ia tidak memahami kompleksitas iman. Ia berjalan melewati Alar yang terpaku, mengakui bahwa mungkin ia bukan Dewi yang paling cakap. Pernyataannya yang tak terduga membuat Dewi Ruang Bawah Tanah yang sombong itu sesaat bingung. Fuku meledak dengan aura biru yang kuat, melangkah di depan Alar untuk melindunginya. Dengan raungan marah, ia dengan garang menyatakan tidak akan ada yang boleh menyakiti Dewinya. Alar menatap dengan sangat terkejut. Tertegun oleh transformasi mendadak dan kuat dari pengikutnya,
Fia menyeringai dengan merendahkan. Akhirnya memahami sumber kekuatan baru Fuku, ia mengingatkan mereka akan posisi mereka yang tidak menguntungkan, lalu memanggil penjaga monster untuk menegakkan aturannya. Minotaur mekanis kolosal aktif, mata mekanisnya bersinar dengan kekuatan yang mengancam. Fia dengan sinis memutuskan untuk memberikan pengikut lemah alar. Sebuah ujian khusus dari rancangannya sendiri. Dewi ruang bawah tanah itu melepaskan tes pamungkasnya, mengadu Fuku melawan sang penjaga yang menakutkan. Binatang mekanis itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga, bersiap untuk memusnahkan satu-satunya penantang. Ayashi mendapati dirinya terjebak di balik penghalang energi, terpaksa menonton evaluasi mematikan itu dimulai. Jendela sistem mengungkapkan identitas sang penjaga, sebuah Minotaur modifikasi dengan tingkat bahaya level S. Ayashi menonton dalam keputusasaan, mengetahui bahwa tim peringkat A penuh pun tidak akan mampu melawan binatang gua seperti itu. Fuku berdiri teguh, satu-satunya pejuang yang menghadapi monster mekanis yang menjulang tinggi. Minotaur bersiap untuk menyerang, dengan Ayashi menyimpulkan bahwa keberuntungan Fuku akhirnya habis. Mata Fuku berkobar dengan tekad, memahami bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi rintangan yang mustahil. Binatang mekanis itu mengeluarkan raungan marah saat ia mengayunkan kapak besarnya ke arahnya. Dipandu oleh suara alar, Fuku nyaris menghindari pukulan dahsyat yang menghancurkan tanah. Fia mengangkat alis, tertarik dengan kerja sama tim yang tak terduga antara sang dewi dan pengikutnya. Fuku muncul kembali tanpa cedera, setelah melangkah keluar dari serangan dengan kecepatan yang mustahil. Tampilan taktis menganalisis Fuku, tidak mampu mendeteksi keterampilan apapun dan melabelinya sebagai entitas energi misterius. Sistem taktis Minotaur berkedip dengan peringatan merah, mengklasifikasikan ulang Fuku sebagai ancaman yang tidak terduga. Sang penjaga melepaskan serangan energi jarak jauh yang masif untuk melenyapkan anak itu. Mengikuti panduan alar, Fuku dengan sempurna menghindari setiap serangan. Bergerak ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang menyilaukan. Ia nyaris menghindari pukulan lain, tubuhnya dialiri dengan aura biru yang kuat. Fuku menyadari kelangsungan hidupnya sepenuhnya bergantung pada kemampuannya yang luar biasa dalam menebak langkah yang tepat. Seringai percaya diri menyebar di wajahnya saat ia menguasai teknik menghindar dari serangan dua opsi tersebut. Fia tiba-tiba muncul di hadapannya, rasa penasarannya memuncak karena performanya yang mustahil. Ia mendarat dengan lembut, mengkritik peralatannya yang lemah dan kurangnya pelatihan tempur. Dewi ruang bawah tanah itu melanjutkan penilaiannya, mencatat bahwa ia belum pernah menghadapi situasi yang benar-benar mengancam jiwa. Matanya membelalak saat ia akhirnya memahami rahasia di balik kekuatan misterius anak itu. Fia dengan penuh pertimbangan mengamati pasangan tersebut, mempertanyakan apakah kelangsungan hidup Fuku hanyalah keberuntungan. Senyum menyeramkan menyebar di wajahnya saat ia menyimpulkan kekuatannya bukanlah keterampilan, melainkan insting murni. Ia memutuskan untuk menguji teorinya, bergabung dengan Minotaur dalam serangan menjepit dari atas. Fuku kewalahan oleh serangan dua arah dan terlempar oleh benturan dahsyat. Ia mendarat dengan keras, menyadari ia tidak mungkin bisa menghindari serangan simultan dari dua musuh yang kuat. Sebuah gelang emas di pinggulnya tiba-tiba bersinar, bereaksi terhadap tekanan yang luar biasa. Memutuskan untuk mengakhiri permainan, Fia mengumpulkan kekuatannya untuk serangan efisien terakhir. Menonton dari pinggir lapangan, Ayashi mendapatkan pencerahan mendadak dan mengejutkan tentang sifat asli Fuku. Minotaur menjulang di atas anak itu, mengangkat kapak bercahayanya untuk pukulan terakhir. Ia melepaskan pusaran energi yang marah, badai merah yang ditujukan langsung pada Fuku yang terjebak. Fuku menguatkan dirinya, mengantisipasi gelombang badai energi merah berikutnya. Alar yang ketakutan dengan putus asa meneriakkan peringatan agar ia melarikan diri. Fia menyeringai, dengan jenaka mengarahkan jalur serangan itu dengan satu jari. Badai energi itu berubah menjadi rentetan proyektil berputar yang mencari sasaran. Cakra mematikan itu berkumpul menuju Fuku, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Ia menonton dengan tidak percaya saat lintasan serangan itu bergeser, membuat penghindarannya tidak berguna. Tanpa pilihan lain, Fuku bersiap untuk memblokir serangan yang datang secara langsung. Ayashi tiba-tiba turun tangan, mewujudkan perisai pertahanan untuk menahan serangan Minotaur. Kekuatan luar biasa dari pukulan itu menghancurkan penghalangnya, mengirimnya terbang mundur. Fuku menangkap Ayashi yang terluka, merasa ngeri. Melihatnya terluka saat melindunginya. Fuku menatap dengan ngeri pada luka parah Ayashi, konsekuensi dari campur tangannya yang tanpa pamrih. Ia diliputi keputusasaan, menyadari ketidakmampuannya melindungi rekannya dari bahaya. Fia bersukacita dari atas,
mengungkapkan bahwa keberuntungan Fuku tidak berguna melawan lawan yang secara khusus ia pilih. Saat Ayashi meminta maaf atas kelemahannya, Fuku dipenuhi rasa bersalah dan kemarahan atas pengorbanannya. Alar menjelaskan identitas asli Fia sebagai Dewi Jalanan, makhluk yang mengendalikan takdir itu sendiri. Dewi ruang bawah tanah itu dengan sombong mengonfirmasi kekuatannya, menyombongkan diri bahwa serangan terarahnya mustahil untuk dihindari. Ia menyiapkan proyektil pencari lainnya, menyalurkan kekuatan mutlaknya ke dalam bilah berkarat yang sederhana. Ayashi yang terluka bersikeras mereka harus mundur, menyadari mereka benar-benar kalah telak oleh kemampuan Fia. Keputusasaan Fuku mengeras menjadi tekad yang dingin dan sunyi. Matanya yang bersinar tertuju pada musuhnya, ia dengan lembut menitipkan Ayashi kepada perawatan Aliar, bersiap untuk menghadapi tantangan mustahil itu sendirian. Alar menonton dengan waspada saat energi biru yang kuat berderak di sekitar Fuku. Ia mengambil langkah tegas ke depan, menyatakan niatnya untuk bertarung. Fuku dengan tenang menghadapi Minotaur yang menjulang tinggi, meyakinkan dewinya yang khawatir. Ia mengungkapkan kartu asnya, menjelaskan bahwa ia telah memanggil bala bantuan. Aura kuat meletus dari Fuku saat matanya bersinar dengan tekad baru. Ia berdiri teguh, satu-satunya prajurit cahaya biru melawan binatang buas merah yang sedang menyerbu. Minotaur melepaskan pusaran bilah energi yang dahsyat, bertujuan untuk melumpuhkannya. Fuku dengan tenang menatap serangan yang sangat besar yang turun ke arahnya. Tiba-tiba, satu pasukan makhluk kecil berpelindung muncul, membentuk garis pertahanan untuk melindunginya. Minotaur berhenti karena bingung dengan kedatangan sekutu Fuku yang tak terduga. Jendela sistem mengidentifikasi bala bantuannya sebagai goblin perisai level rendah, yang satu-satunya kemampuannya adalah menyerbu. Alar mengenali barang bercahaya di tangannya sebagai lambang kepala suku legendaris. Menggunakan kekuatan lambang itu, Fuku memanggil seluruh pasukan berbagai jenis goblin untuk menepungnya. Fia tetap tidak terkesan, dengan tepat menebak kartu asnya adalah kemampuan untuk memerintah monster lemah. Ia kemudian memanggil pasukan goblin pembunuh peringkat C yang berspesialisasi dalam serangan kejutan. Para pembunuh melompat dari bayang-bayang, meluncurkan serangan terkoordinasi terhadap Dewi Ruang Bawah Tanah. Dengan jentikan kekuatannya, Fia dengan mudah menghancurkan para pembunuh goblin di udara. Fuku dan Aliar hanya bisa menatap tidak percaya saat unit elit mereka dimusnahkan seketika. Minotaur mengungkapkan perangkat tersembunyi, sebuah silinder kecil yang mulai bersinar dengan kekuatan. Sang Penjaga mengakui strategi Fuku menggunakan jumlah. Tepat saat makhluk lain dipanggil dari atas, Minotaur mengungkapkan kartu asnya bukanlah monster lain, melainkan perangkat keras militer canggih. Ia melengkapi meriam multilaras besar yang berderak dengan energi merah yang merusak. Pasukan goblin Fuku hanya bisa gemetar ketakutan di hadapan daya tembak yang begitu besar. Sang Penjaga memuat bom klaster yang dahsyat, bersiap untuk memusnahkan pasukan Fuku dalam satu tembakan. Arus energi meletus dari meriam, langsung menguapkan barisan depan goblin. Fuku menonton tanpa daya saat B goblin terakhirnya dinetralkan oleh ledakan tersebut. Ia berdiri terpaku karena terkejut, berlumuran residu energi dari pasukannya yang gugur. Dengan pertempuran yang diputuskan, perisai goblin terakhir berdenting jatuh ke lantai, melambangkan kekalahan Fuku. Tertarik dengan semangatnya, Fia turun ke medan perang untuk mengajukan proposisi. Ia mengulurkan tangan dengan seringai sombong, mengundang anak yang kala itu untuk bergabung di sisinya. Fia dengan santai menjelaskan tawarannya adalah kasus sederhana mencari bakat untuk kemampuannya yang unik. Ia mengklarifikasi persyaratannya, ia akan meninggalkan dewinya dan menawarkan imannya kepadanya sebagai gantinya. Dewi Ruang Bawah Tanah itu menyombongkan diri bahwa ia dapat memanfaatkan kemampuan anak itu dengan jauh lebih efisien daripada yang pernah dilakukan Aliar. Ia memberikan ultimatum, menawarkan untuk mengampuni Aliar dan Ayashi jika ia setuju untuk melayaninya. Dengan kepalan tangan yang mengancam, ia memperingatkan bahwa penolakan berarti akhir bagi mereka semua. Fuku membelakangi Fia, perhatiannya hanya tertuju pada rekan-rekannya. Di seberang ruangan yang sunyi, ia menatap Aliar, yang masih melindungi Ayashi yang terluka parah. Aliar menatapnya, kilatan kekhawatiran di matanya saat ia merasakan tekad anak itu. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Aliar karena telah menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh keputusasaan. Energi biru berderak di sekitar tinjunya saat ia mengungkapkan ia akhirnya terbiasa dengan kekuatannya. Ia menoleh ke arah dewinya, bertanya apakah keberuntungannya benar-benar cukup untuk mengalahkan musuh mereka. Aliar sempat tertegun oleh pertanyaannya saat ia mengungkapkan hutan budinya yang mendalam kepadanya. Dengan tubuhnya yang berderak dengan kekuatan,
Ia bertanya apakah anugerah yang ia berikan kepadanya dapat mengatasi tantangan mustahil ini. Alyar yang bingung namun tegas dengan percaya diri mengonfirmasi bahwa kekuatannya lebih dari cukup. Ia melepaskan auranya sendiri, menjamin kekuatan keberuntungan yang mutlak dan mendesaknya untuk bertarung tanpa keraguan. Didorong oleh kata-katanya, tekad Fuku mengeras saat ia bersiap untuk menyerbu. Menonton dari atas, Fia yang tidak senang menyatakan bahwa waktu mereka untuk berbicara telah resmi berakhir. Minotaur membidik dengan meriamnya yang dahsyat, bersiap untuk melaksanakan perintah Fia. Tidak terpengaruh oleh senjata besar itu, Fuku menyerbu menyusuri lorong panjang. Satu garis cahaya biru. Ia melompat ke depan, memusatkan semua energi barunya ke dalam satu serangan yang menentukan. Meriam Minotaur memercik dan rusak, bergerak dengan energi biru Fuku alih-alih menembak. Fia tertegun saat ia menyadari senjata pamungkas penjaganya macet tanpa alasan yang jelas. Tidak terpengaruh, ia mengubah taktik. Mengaktifkan peluncur rudal yang terpasang di punggung Minotaur. Fuku menengadah dengan waspada saat ia melihat ancaman baru yang lebih mematikan sedang bersiap untuk diluncurkan. Ia tiba-tiba menghentikan serbuannya, berdiri di antara para goblin yang gugur seolah tersambar ide. Seekor goblin yang selamat mencengkeram kakinya, menawarkan perisainya dalam tindakan kesetiaan terakhir. Menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya, Fuku bersiap untuk mempertaruhkan segalanya pada satu langkah putus asa. Fia memerintahkan Minotaur untuk memandu rentetan rudal, memastikan Fuku tidak memiliki jalan keluar. Badai rudal terpandu menghujani dari atas, mengunci lokasinya. Dengan lonjakan kekuatan, Fuku melemparkan perisai goblin langsung ke jalur serangan yang masuk. Fuku menanamkan perisai goblin dengan kekuatannya, mengaktifkan kemampuan serangan perisainya. Fia tertegun oleh langkah tak terduga ini, tidak mampu memahami strateginya. Sementara rudal melacak perisai itu, Fuku meluncurkan dirinya seperti rudal manusia langsung menuju Dewi Ruang Bawah Tanah. Perisai goblin menerima dampak penuh dari badai rudal, meletus dalam ledakan besar di bawah. Menggunakan ledakan itu sebagai perlindungan, Fuku menutup jarak dalam sekejap dan meraih Fia yang terkejut. Dewi Ruang Bawah Tanah menyadari dengan ngeri rencananya untuk menghabisi mereka berdua dengan rudal yang tersisa. Dengan proyektil yang sekarang terkunci pada mereka, Fuku dengan tenang merangkul taruhan putus asa terakhirnya pada keberuntungan. Alyar menonton dengan ketakutan saat ledakan kolosal menelan Fuku dan Dewi Ruang Bawah Tanah itu. Gelombang ledakan dengan keras melemparkan Fuku dan Fia ke arah yang berlawanan, terjebak dalam akibat yang membara. Marah dan tertangkap basah, Fia menggertakkan giginya saat ia ditelan oleh ledakan hebat tersebut. Fia mengingat tujuan aslinya, seorang dewi baik hati yang membimbing mereka yang tersesat dalam perjalanan mereka. Ia mencemooh dirinya yang dulu, melihat perannya tidak lebih dari sekadar pemandu sederhana bagi para pelancong. Sebuah kuil sederhana pernah berdiri sebagai bukti keilahiannya yang terlupakan di era lampau. Namun dengan bangkitnya mesin, tujuannya memudar dan kuil-kuilnya dibiarkan hancur. Ia menjadi roh yang tak terlihat, putus asa agar tidak dilupakan di dunia yang telah bergerak maju. Prevalensi teknologi modern menegaskan ketakutan terbesarnya, ia sekarang sudah usang. Kesadaran menyakitkan ini menempa ambisi kejam baru untuk menjadi Dewi Efisiensi. Di masa kini, Dewi Ruang Bawah Tanah yang dikalahkan itu terbaring hancur di tengah reruntuhan ambisinya sendiri. Saat asap menipis, satu sosok perlahan bangkit dari reruntuhan ledakan. Fuku berdiri berjaya di atas Minotaur yang telah dinetralkan. Pertaruhannya yang putus asa telah terbayar. Fuku terhuyung ke depan, tubuhnya akhirnya menyerah setelah pertempuran yang intens. Alyar bergegas ke sisinya, menangkapnya tepat saat ia hendak roboh. Ia memeluknya erat, suaranya merupakan campuran antara kelegaan dan ketidakpercayaan pada tindakan gegabahnya. Diliputi emosi, ia membenamkan wajahnya di bahu Fuku, memarahinya atas taruhannya yang gila. Fuku berhasil memberikan senyum lelah namun penuh kemenangan, menikmati kemenangan yang sulit diraih. Ekspresinya melunak, puas karena dewinya aman dan sehat. Ia membalas pelukannya dengan tawa ringan. Saat ia terus meributkan rencana penghancuran dirinya sendiri. Ia dengan menyesal menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa itu adalah satu-satunya strategi yang bisa ia susun. Ayasi, yang kini telah pulih, memuji keberhasilannya dan menyarankan agar mereka kembali ke guild setelah istirahat sebentar. Sementara itu, Dewi Ruang Bawah Tanah yang kalah mulai bergerak di tengah runtuhan ruangannya. Dengan lonjakan kebencian terakhir, tangan Dewi yang dikalahkan itu berkedut, bergerak dengan energi gelap. Alyar berteriak waspada saat keributan meletus dari sisi lain ruangan.
Para petualang lain yang terjebak telah memojokkan salah satu bawahan Via, lapar akan balas dendam. Pemimpin mereka memegang pedangnya di tenggorokan bawahan itu, menyalahkannya atas cobaan panjang mereka. Ia dengan marah menyatakan bahwa kehadirannya adalah satu-satunya alasan untuk penderitaan kelompoknya. Bawahan itu berteriak kesakitan, berjuang dengan putus asa melawan cengkeraman ketatnya. Tepat saat pria itu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, Fuku turun tangan, menghentikan pedang itu. Petualang yang marah menuntut untuk mengetahui mengapa Fuku melindungi salah satu penculik mereka. Ia berpendapat bahwa setelah berminggu-minggu di penjara, ia pantas mendapatkan balas dendamnya, tetapi Fuku tetap tidak tergerak. Tubuh Fuku berderak dengan energi biru saat ia diam-diam menolak membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Pemimpin petualang itu mundur, terpaku dan marah oleh pembelaan Fuku yang tak terduga terhadap musuh mereka. Via menonton adegan itu terungkap, satu tetes air mata menelusuri jalur melalui kotoran di wajahnya. Ingatan muncul dari masa yang lebih lembut ketika ia membimbing seorang anak yang tersesat dengan aman melalui hutan. Ia mengingat rasa terima kasih polos anak itu, setangkai bunga sederhana yang ditawarkan sebagai ucapan terima kasih atas perlindungannya. Visi tentang dirinya yang dulu muncul, pemandu yang baik hati yang menemukan kegembiraan dalam membantu orang lain. Ingatan itu menunjukkan anak itu melambaikan tangan berpisahan, bukti kepercayaan yang pernah ia inspirasikan pada manusia. Ia mengingat kesenangan sederhana dari hadiah kecil itu, kontras yang tajam dengan ambisinya saat ini. Di masa kini, Dewi yang hancur itu berjuang dengan kata-katanya, masa lalu dan masa kininya bertabrakan. Fuku dengan canggung mencoba meredakan ketegangan, mengakui ia tidak cocok untuk konfrontasi semacam ini. Pemimpin petualang itu memohon kepada rekan-rekannya, mendesak mereka untuk mundur sekarang karena bahaya telah berlalu. Pemimpin petualang itu memelototi Fuku sementara bawahan itu dengan berlinang air mata mulai meminta maaf atas tindakannya. Diliputi rasa bersalah, ia benar-benar hancur. Permintaan maafnya tersendat dengan penyesalan yang tulus. Ia jatuh berlutut, membungkuk dan memohon pengampunan dari para petualang yang ia bantu penjarakan. Fuku, yang bingung dan di luar elemennya, dengan canggung mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Usahanya untuk menghiburnya hanya membuatnya menangis lebih keras, yang membuatnya sangat bingung. Kemudian, kembali ke guild, Aliar dengan penuh semangat menceritakan pertemuan canggung itu kepada Ayashi yang terhibur. Adegan beralih ke gedung pencakar langit modern yang mengesankan yang berfungsi sebagai markas guild petualang. Di dalam, pesta kembang api meledak dengan konfeti, memulai perayaan besar-besaran. Aula guild dipenuhi oleh para petualang yang merayakan penaklukan labirin besi agung dan kenaikan peringkat Fuku. Fuku, orang yang paling disorot, berdiri dengan canggung mengenakan topi pesta dan selempang, dengan tidak nyaman menerima pujian mereka. Aliar dengan jenaka menegur Fuku yang teralihkan, mengingatkannya bahwa ia adalah tamu kehormatan. Ia dengan malu-malu mengakui ini adalah pertama kalinya seseorang di luar keluarganya pernah merayakan prestasinya. Bertekad untuk membuatnya berkesan, Ayashi tiba-tiba muncul dengan kue perayaan yang sangat besar. Fuku menyatakan kekhawatiran atas lukanya, tetapi ia bersikeras ia baik-baik saja sambil menyeimbangkan hidangan penutup yang sangat besar. Keberaniannya berumur pendek saat rasa sakit yang tajam dari lukanya membuatnya goyah. Kue yang sangat besar itu bergoyang-goyang, mengancam akan jatuh. Ayashi menonton dengan ngeri saat kue itu mulai turun dengan bencana. Fuku beraksi, melompat untuk menangkap Ayashi saat ia tersandung. Kue itu terbang di udara, langsung menuju Aliar yang tidak curiga. Dengan kecepatan yang mustahil, Aliar dengan mudah menangkap kue raksasa itu, menyelamatkan pesta dari kehancuran. Fuku menahan Ayashi agar stabil, dengan lembut menegurnya karena tidak berhati-hati dengan lukanya. Bingung karena kedekatannya yang tiba-tiba, Ayashi yang memerahannya. Bisa mengangguk setuju. Dengan kekacauan pesta mereda, ketiganya pindah ke tempat yang lebih tenang untuk memeriksa jarahan mereka. Ayashi dengan bangga mempersembahkan hadiah mereka, pedang legendaris bernama Ariadne, tetesan langka dari ruang bawah tanah. Aliar dengan sombong membual tentang hadiahnya sendiri, yang membuat Fuku kesal dengan semangat kompetitifnya. Saat Ayashi mengamuk karena perbandingan tersebut, seorang pria berjas mengamati pertengkaran mereka. Dengan sikap meremehkan. Tiba-tiba, seorang gadis bertanduk misterius menempel pada Fuku, mengejutkannya dengan penampilannya yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, pria berjas itu memperkenalkan dirinya sebagai Tomaga, direktur guild. Ayashi bereaksi seketika, membungkuk dalam dan dengan keras memuji direktur. Seluruh aula mengikuti contohnya, meletus dalam paduan suara pujian yang disinkronkan untuk
Direktur Tomaga. Mengabaikan kerumunan yang menjilat, Direktur Tomaga mendekati Fuku yang terkejut, memuji semangat petualangannya. Ia dengan antusias meraih tangan Fuku, memujinya karena menaklukkan ruang bawah tanah dan menyelamatkan para sandera. Fuku, yang benar-benar bingung, akhirnya bertanya mengapa sosok penting seperti itu memperhatikannya. Direktur mengungkapkan, ia di sini untuk secara pribadi menyerahkan kartu guild baru Fuku. Tomaga secara resmi menyerahkan kartu itu kepada petualang yang masih bingung. Kartu baru itu berkilau, menampilkan nama Fuku dan foto yang kurang menarik. Fuku menatap kartu itu dengan tidak percaya, bergumam tentang status serang resminya. Pfizer berteknologi tinggi. Direktur memindai nama Kamasaki Fukutaro, minatnya jelas memuncak. Tomaga mengklarifikasi bahwa meskipun kartunya masih herang, ia percaya keterampilan sejati Fuku lebih dekat ke cerang. Dengan lambaian tangan, Tomaga pergi, memberitahu Fuku ia menantikan pencapaian masa depannya. Fuku membungkuk dalam, gagah berterima kasih saat direktur pergi. Tiba-tiba, seorang petualang kekar meraih Fuku, mengagumi penaklukan ruang bawah tanah satu harinya. Teman-temannya yang kekar mengerumuni, mengaitkan kesuksesan Fuku dengan berkah Dewi Keberuntungan. Sementara itu, Ayashi dengan keras memuji rahmat ilahi Aliar karena menyelamatkannya dari bahaya. Ia kemudian berbisik kepada Aliar yang fokus pada makanan, melihat kesempatan utama untuk merekrut pengikut. Aliar memanfaatkan momen itu, bersumpah untuk menyelamatkan semua orang dengan kekuatan keberuntungannya dengan sedikit keraguan. Seluruh aula guild meletus dalam bersulang, bersorak untuk keduanya. Dewi Keberuntungan dan Fuku. Fuku hanya bisa menonton dari samping, merasa kesal saat Aliar terbawa suasana. Petualang kekar mendekati Fuku lagi, ingin meminta bantuan berdasarkan keberuntungannya yang legendaris. Ia bertanya kepada Fuku apakah ia bersedia menggunakan keberuntungan itu untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Petualang kekar menjanjikan tugas sederhana dengan imbalan besar. Cengkeramannya pada Fuku mengencang. Aliar melompat masuk dengan seringai jahat, mengklaim bantuan ini akan memberinya poin dengan dewinya. Tidak membuang waktu, petualang itu menyatakan mereka harus segera pergi dan mulai menarik Fuku. Ayashi menonton adegan aneh itu terungkap, bertanya-tanya kemana mereka membawa pemimpin partainya. Di tempat lain, di tempat yang gelap dan tidak menyenangkan, makhluk besar seperti serigala merenungkan langkah berikutnya. Giginya yang tajam berkilau saat ia mempertimbangkan bahwa salah satu bawahannya telah ikut campur dalam situasi tersebut. Binatang ini terungkap sebagai sosok bos yang tampak kuat yang sekarang mempertimbangkan untuk terlibat secara pribadi. Sementara itu, Aliar menyerap sorakan dari anggota guild, menikmati popularitasnya yang baru ditemukan. Aliar yang memerah diam-diam berterima kasih kepada Fuku. Menyadari ketenarannya saat ini adalah semua karena dia. Ia berpose genit, dengan jenaka mempertimbangkan gagasan untuk menjadikan Fuku pelayan pribadinya sebagai imbalan. Aliar berbalik untuk menemukan Fuku telah lenyap, hanya menyisakan ruang kosong di tempat ia pernah berdiri. Ia meledak dalam amarah ketika Ayashi dengan santai menjelaskan bahwa Fuku diseret oleh para petualang kekar. Bantuan itu ternyata perjalanan ke mensyah mewah dengan kolam renang yang masih asli. Seorang wanita tua yang gembira berterima kasih kepada Fuku karena menemukan barang yang telah ia cari selama lebih dari 2 abad. Para petualang bersorak gembira, kagum bahwa keberuntungan Fuku membantunya menemukannya dalam 5 menit saja. Sebagai tanda terima kasih, wanita itu menawarkan hadiah besar kepada Fuku yang sangat bingung. Kewalahan, Fuku mencoba menolak dengan sopan pembayaran murah hati atas bantuannya. Petualang kekar bersikeras ia menerima, menjelaskan itu etiket yang tepat untuk menerima hadiah semacam itu. Terjebak di antara para petualang yang antusias, Fuku tampak benar-benar hilang saat mereka menekannya. Di tempat lain, seseorang sudah merencanakan untuk mengambil bagian dari penghasilan baru Fuku. Para petualang memberikan Fuku yang tertegun dengan bagian hadiahnya, tumpukan uang tunai yang sangat besar. Fuku gemetar, mencoba menolak jumlah uang yang luar biasa yang didorong ke tangannya. Petualang kekar, Kawada, mengingatkannya bahwa hadiah adalah bagian dari kesepakatan mereka. Rekan-rekannya, semua pengikut Dewa Uang, bersikeras bahwa menerima rasa terima kasih adalah hal yang wajar. Fuku melirik dengan gugup. Pada ketiganya, masih mempertanyakan etika menerima pembayaran mudah seperti itu. Ia merenungkan masa lalunya, hanya pernah mendapatkan uang melalui misi guild resmi yang sulit. Kelompok itu dengan bangga mengungkapkan pengabdian mereka kepada Dewa Uang, berjemur dalam aura kekayaan emas. Petualang kekar dengan penuh semangat menjabat tangan Fuku, sudah merencanakan usaha menguntungkan mereka berikutnya bersama-sama. Sementara itu,
menanyakan keputusan Aliar yang cemberut untuk merahasiakan sesuatu dari Fuku. Terungkap bahwa keberuntungan Fuku telah mengamankan kontrak besar bagi orang lain yang melihatnya sebagai aset seperti anak anjing yang berharga. Seorang pengusaha merayakan kemenangan besar di pasar saham, mengaitkan kehadiran Fuku dengan keberuntungannya yang baru ditemukan. Seorang streamer populer juga bersuka cita, jumlah penayangan videonya meroket berkat kolaborasi dengan Dewi Keberuntungan Fuku. Para petualang kekar tertawa terbahak-bahak, kewalahan oleh jumlah uang yang mereka menangkan. Kawada memberikan Fuku tumpukan uang tunai lagi, menyebutnya sebagai bagian hariannya, ditambah bonus yang murah hati. Saat mereka pergi, para petualang menawarkan Fuku tumpangan untuk usaha mereka berikutnya, meninggalkannya tertegun oleh cara baru dalam menang ini. Bersembunyi di semak-semak, Aliar yang marah dan Ayase yang penasaran menonton pertukaran itu terungkap. Aliar cemburu, diam-diam bersikeras bahwa Fuku adalah pelayannya dan miliknya sendiri. Fuku, yang sekarang mulai menyukai gagasan itu, menyarankan perjalanan kasino untuk sesi latihan mereka berikutnya. Perayaan mereka terputus oleh seorang gadis kecil yang menangis memegang salah satu selebaran mereka. Gadis kecil itu dengan putus asa menjelaskan bahwa temannya, Mary Chen, telah hilang selama 3 hari. Gadis kecil yang menangis itu mengklarifikasi bahwa temannya yang hilang, Mary Chen, sebenarnya adalah kucing peliharaannya. Simpati Kawata lenyap, digantikan oleh seringai serakah saat ia meminta pembayaran kepada anak itu. Gadis kecil itu menunduk, mengakui ia tidak memiliki uang untuk ditawarkan atas layanan mereka. Fuku mencoba menerima misi secara gratis, tetapi Kawata dengan tegas menolak untuk bekerja tanpa kompensasi. Kawada menjelaskan kepada Fuku yang bingung bahwa keberuntungannya adalah aset berharga yang tidak bisa diberikan begitu saja. Mengabaikan petualang kekar, gadis itu dengan putus asa meraih lengan Fuku, memohon bantuannya. Kawada dengan kejam mendorong anak kecil itu menjauh dari Fuku, mengirimnya tersandung ke belakang. Saat gadis itu jatuh ke tanah, Fuku bergegas ke sisinya sementara Kawata memarahinya karena manja. Petualang itu dengan dingin menepisnya, menyatakan bahwa tanpa uang, mereka tidak ada urusan dengannya. Salah satu rekan mencengkeram Fuku yang ngeri mencoba menyeretnya pergi ke usaha mereka berikutnya. Fuku berjuang saat penculiknya mencoba menyeretnya untuk merayakan penghasilan mereka. Menonton dari jauh, Aliar meledak dalam kemarahan pada kekejaman mereka terhadap gadis kecil itu. Aliar terkejut saat Ayase tiba-tiba berdiri, ekspresinya suram. Fuku menoleh ke belakang dengan bingung saat Ayase melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Ayase dengan tenang memblokir jalan petualang itu, memosisikan dirinya di antara mereka dan anak yang menangis. Kawada mengenalinya sebagai rekan Fuku dan menyambutnya dengan senyum menjilat. Tanpa kata, Ayase mengirim petualang kekar itu terbang. Dengan satu pukulan kuat, Kawada mendarat dengan wajah menghantam tanah, benar-benar pingsan sementara rekan-rekannya dan Fuku menatap tidak percaya. Ayase dengan tenang mendekati anak yang jatuh itu, menawarkan tangan yang menenangkan dan mengungkapkan ia menyaksikan seluruh kejadian. Ia menarik gadis kecil itu ke dalam pelukan perlindungan dan dengan marah memarahi para petualang karena keserakahan mereka yang memalukan. Fuku menatap dengan kaget saat kemunculan mendadak Ayase benar-benar mengubah situasi. Salah satu petualang yang tersisa mendidih dalam kemarahan, marah pada campur tangan Ayase. Keduanya dengan sombong menantang Ayase, mempertanyakan otoritasnya untuk menentang pengikut Dewa Uang. Ekspresi Fuku menjadi gelap saat ia diam-diam merenungkan tindakan serakah petualang itu. Kawada kembali berdiri, menghadapi Fuku dan membela filosofi mereka untuk mengambil keuntungan dari keberuntungannya. Membelakangi mereka, Fuku mengumumkan keputusannya untuk mengembalikan semua uang yang telah mereka hasilkan. Para petualang benar-benar bingung dengan perubahan kesetiaan Fuku yang tiba-tiba. Ia dengan paksa mendorong tumpukan uang tunai kembali ke dada Kawada, menolak keuntungan haram mereka. Fuku menyatakan dengan tekad baru bahwa ia tidak akan mengorbankan prinsip-prinsipnya demi uang. Kawada dibiarkan terpaku dan tidak bisa berkata-kata, mencengkeram uang yang ditolak dengan tidak percaya. Fuku bergegas ke Ayase dan gadis itu, meminta maaf atas masalah yang ia sebabkan. Ayase berbalik dengan senyum percaya diri, mengungkapkan ia tidak pernah khawatir karena ia memiliki kepercayaan penuh padanya. Deklarasi kepercayaannya mengenai Fuku seperti panah, membuatnya benar-benar bingung. Sekarang sebagai Front Persatuan, Fuku berlutut untuk meminta petunjuk kepada gadis kecil itu tentang kucingnya yang hilang, Mary Chen. Kawada yang marah meraung dari belakang, menolak membiarkan angsa emasnya pergi begitu saja. Para petualang berdiri teguh, menyatakan bahwa pengikut Dewa Uang tidak menerima penghinaan begitu saja. Salah satu antek mendidih,
Marah karena pelayan Dewi kelas 2 merugikan mereka uang tunai, ia mengancam akan melaporkan mereka kepada dewa mereka, Merkar, menyebabkan Fuku dan Ayashi terengah-engah karena alarm. Tiba-tiba, bayangan besar yang tidak menyenangkan membayangi petualang itu, mempertanyakan ancamannya dengan kehadiran yang dingin. Dewa Uang sendiri, seekor kucing raksasa yang berkilauan bernama Merkar, membuat penampilan yang mencolok dan tak terduga. Sang kucing raksasa itu mengonfirmasi bahwa ia adalah Merkar, meninggalkan semua orang terpaku oleh kehadirannya yang sangat besar dan ilahi. Kawada segera beralih ke sanjungan, mencoba memutar duanya melawan Fuku dan Ayashi karena ikut campur. Ia dengan antusias meminta Merkar untuk menghukum keduanya karena mengganggu usaha mereka yang menguntungkan. Yang mengejutkan semua orang, Merkar setuju seseorang bersikap kasar sebelum memberikan pukulan kuat kepada Kawada. Petualang itu dikirim terbang ke udara, menabrak tanah dengan keras setelah dipukul oleh duanya sendiri. Pengikut Kawata yang tersisa menonton dengan ketakutan mutlak pada pemimpin mereka yang jatuh dan memar. Dua petualang itu dengan bijak memilih untuk melarikan diri, meneriakkan permintaan maaf saat Merkar mencemooh ke pengecutan mereka. Gadis kecil itu, bagaimanapun, berlari ke depan dan dengan bahagia memeluk. Kucing raksasa itu, salah mengira dia sebagai hewan peliharaannya yang hilang. Fuku dan Ayashi dibiarkan terdiam, menyadari Dewa Uang adalah Mary Chen yang hilang. Merkar kemudian mengalihkan tatapan mengintimidasi pada Fuku dan Ayashi, menuduh pengikut mereka menyebabkan masalah. Ayashi mencoba meminta maaf, tetapi Merkar melambaikannya, mengatakan pengikutnya pantas mendapatkan hukuman mereka. Sang Dewa Uang kemudian memuji karakter mereka, mengakui ia benar-benar terkesan dengan tindakan mereka. Ia melirik kembali ke Aliar yang marah, memutuskan untuk pergi untuk menghindari murka Dewi dan menjanjikan pertemuan di masa depan. Fuku dan Ayashi dibiarkan benar-benar bingung oleh janjinya yang samar untuk segera melihat mereka lagi. Merkar mengklarifikasi bahwa ia tidak hanya pergi, tetapi telah menerima panggilan mendesak dari Tomaga. Adegan tiba-tiba beralih ke ruang pengarahan besar di mana sosok misterius berbicara kepada para petualang yang berkumpul. Fuku, Ayashi, dan Dewi mereka Aliar secara resmi diidentifikasi sebagai satu tim untuk misi baru ini. Merkar dan pengikutnya yang memar, termasuk Kawada, juga hadir dan diidentifikasi sebagai tim mereka sendiri. Pria itu terungkap sebagai Tomaga, kepala cabang Tokyo Guild, yang menugaskan mereka untuk menaklukkan ruang bawah tanah. Ia menyajikan peta holografik target, ruang bawah tanah kompleks yang secara tidak menyenangkan bernama Concrete Jungle. Tomaga menyajikan detail misi, mengungkapkan Concrete Jungle adalah ruang bawah tanah dengan kesulitan tinggi dengan tingkat kelangsungan hidup 10% yang suram. Ia awalnya menyatakan ukurannya 11 km, hanya untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dengan tawa gugup, Master Guild mengungkapkan ruang bawah tanah itu telah 3 kali lipat ukurannya menjadi 34 km dan masih tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ia dengan serius memperingatkan bahwa jika mereka gagal, seluruh negara Jepang akan ditelan oleh ruang bawah tanah dalam waktu 3 bulan. Adegan beralih ke pintu masuk ruang bawah tanah. Perpaduan aneh antara alam yang rimbun dan gerbang berteknologi tinggi modern. Dewi ceria baru muncul di hadapan mereka, dengan antusias berterima kasih kepada para petualang karena menerima pencarian berbahaya itu. Ia diperkenalkan sebagai Argal, Dewi Kesuburan dan Dewa Administratif dari ruang bawah tanah yang seharusnya mereka taklukkan. Saat Tomaga pergi, Aliar menanyai Argal tentang tingkat keparahan ancaman yang sebenarnya, mencatat betapa pucatnya Master Guild itu. Argal dengan malu-malu memulai penjelasannya. Mengingat bagaimana ia memutuskan untuk membuat ruang bawah tanah baru dengan hanya menyirami bibit kecil. Ia mengakui dengan wajah memerah bahwa pohon kecilnya tumbuh jauh lebih cepat dari yang diharapkan, secara tidak sengaja menciptakan ancaman kiamat dunia yang sekarang mereka hadapi. Aliar yang marah meraih kerah baju Argal, marah karena kesalahan Dewi menciptakan krisis ini. Fuku dengan tenang turun tangan, mencoba meredakan situasi saat Merkar menyarankan agar tidak menyalahkan tanpa tujuan. Merkar memberikan nasihat filosofis yang keren, tetapi Aliar dengan tajam menunjukkan bahwa ia adalah kucing, bukan pria. Dewa Uang menyimpulkan bahwa tujuan mereka adalah pohon asli, tetapi menyatakan keraguan tentang rencana Guild. Ayashi menguraikan strategi, menunjukkan peta di mana banyak tim akan menyerang ruang bawah tanah dari 10 titik yang berbeda. Secara bersamaan, ia mengungkapkan tim mereka akan menyerang dari selatan, rute tanpa titik pasokan, menjadikannya perlombaan yang putus asa melawan waktu. Merkar mempertanyakan mengapa Aliar bergabung dengan misi berbahaya itu, dan ia mengakui ia lebih suka berada di tempat lain. Kilas balik menunjukkan bahwa Aliar dipaksa untuk tinggal di dekat Fuku karena hutang yang ia miliki dari taruhan yang kalah.
Merkar dan Argal berharap ketiganya beruntung. Saat mereka dengan berani berangkat untuk menaklukkan konkrit Jungle, Dewa Wang menonton mereka pergi dengan tatapan termenung dan sedikit khawatir di wajahnya. Merkar merenungkan sifat kacau para dewi, masing-masing skandal berjalan. Adegan beralih ke reruntuhan yang sunyi dan rimbun di dalam konkrit Jungle. Fuku mengaktifkan pedang ilahinya, yang meletus dengan cahaya ungu yang cemerlang untuk memandu jalan mereka. Pancaran energi yang kuat melesat dari bilah pedang, mengukir jalan melalui lanskap kota yang hancur. Cahaya pemandu dengan mudah mengiris akar dan puing-puing yang sangat besar, membersihkan jalan ke depan. Ayasi tertegun oleh kekuatan pedang yang luar biasa. Merasa yakin itu akan memandu mereka dengan aman. Kelompok itu maju melalui ruang bawah tanah yang padat, menemukan medannya sulit tetapi anehnya tidak ada monster. Fuku tiba-tiba berhenti, instingnya menyala saat ia merasakan kehadiran yang tak terlihat mengintai di dekatnya. Ayasi mencoba mengabaikan ketakutannya, tanaman merambat yang menyeramkan diam-diam menyambar Dewi Aliar dari belakang. Tanaman merambat kedua kemudian meraih Ayasi, tetapi Fuku berbalik dengan senyum lega, yakin itu semua hanya ada di kepalanya. Tepat saat ia mengabaikan kekhawatirannya, tanaman merambat ketiga melilit pergelangan kaki Fuku, menariknya mundur. Pelaku sebenarnya terungkap, roh pohon monster dengan mata merah yang bersinar, yang telah menangkap seluruh kelompok. Jendela sistem mengidentifikasi makhluk itu sebagai roh pohon, binatang yang biasanya jinak yang telah menjadi ancaman peringkat C. Aliar tergantung tak berdaya dari tanaman merambat, meratapi kemalangan konstannya. Ayasi, meskipun tertangkap sendiri, dengan berani mengarahkan senjata listriknya untuk membebaskan sang dewi. Serangannya menjadi bumerang secara spektakuler, mengirimkan kejutan kuat tepat kembali melalui tanaman merambat dan ke arahnya. Listrik melengkung melalui tanaman merambat yang saling terhubung, menyengat Fuku juga. Upaya penyelamatan yang gagal meninggalkan Fuku dan Ayasi terpaku dan untuk sementara tidak berdaya di tanah. Ayasi dengan malu-malu meminta maaf karena senjatanya tidak efektif pada monster itu tetapi sangat efektif pada teman-temannya. Fuku pulih, dengan menantang menghadapi roh pohon dan menyalurkan kekuatannya sendiri ke pedang ilahinya. Fuku melonjak dengan kekuatan, menyalurkan energi besar ke dalam serangan pedang yang menentukan. Ia melepaskan pancaran dahsyat yang menembus inti roh pohon, menyebabkannya menangis kesakitan. Monster itu hancur, bukti keberuntungan Fuku dikombinasikan dengan presisi pedangnya yang tak tergoyahkan. Ayasi tertegun oleh kemenangan mereka, mengakui strategi berisiko semua atau tidak sama sekali mereka entah bagaimana berhasil. Kekuatan sejati pedang terungkap, senjata ilahi dengan akurasi terjamin dan tingkat serangan kritis 100%. Saat kelompok pulih, Ayasi mempertanyakan agresi monster itu dan melihat barang yang menarik di antara sisa-sisa. Ia menemukan kacang kekuatan yang bersinar, barang langka yang meninggalkan seluruh kelompok terdiam. Jendela sistem mengonfirmasi efeknya, peningkatan 1 poin permanen pada kekuatan pengguna. Fuku merayakan temuannya, tetapi Aliar dengan cepat menepis kegembiraannya, memberitahu dia barang itu tidak berguna baginya. Ia mengingatkan dia bahwa keterampilan pembalikan besarnya akan membalikan. Efek kacang itu membuatnya lebih lemah alih-alih lebih kuat. Fuku tanpa pamrih menawarkan kacang kekuatan yang berharga itu kepada Ayasi yang tertegun. Ia mencoba menolak barang mahal itu, tetapi ia bersikeras itu akan sia-sia baginya. Ia tersenyum hangat, menjelaskan itu adalah ucapan terima kasih atas semua bantuannya. Tersentuh oleh kata-katanya, Ayasi menerima hadiah dari rekan pentingnya itu. Aliar yang tidak sabar mendesak mereka untuk bergegas dan bergerak. Sudah melangkah di depan, Ayasi mencengkeram kacang itu, sangat tergerak oleh kebaikan Fuku sebelum mengonsumsinya. Adegan beralih ke kelompok petualang lain yang melarikan diri dari ketakutan dari laba-laba monster. Dua petualang wanita menonton serangan itu terungkap di layar, tampak bosan dan jijik. Salah satu dari mereka dengan dingin menepis gagasan untuk membantu, melihat tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Temannya setuju, dengan kejam, menyarankan mereka bisa menjarah barang-barang kelompok lain jika mereka semua mati. Petualang ketiga melihat saat rekan-rekannya mengejek keinginannya untuk membantu kelompok lain. Mereka terus mengejeknya karena lemah, mendorongnya ke titik puncaknya karena kemarahan murni. Sementara itu, Ayasi merenungkan kelemahannya sendiri, percaya ia yang selalu membutuhkan bantuan. Kilas balik mengonfirmasi ini, menunjukkan Fuku menariknya dari bahaya dan menghadapi binatang besar. Ia mengingat semua saat dia mendukungnya, menyadari dialah yang benar-benar telah diselamatkan. Kesadaran ini membuatnya merasa benar-benar tidak berguna dibandingkan dengan ketidakkegoisan Fuku yang konstan. Fuku dengan ceria memanggil,
menyadarkannya dari pikirannya dan mendesaknya untuk bergegas. Sementara ia berlari untuk mengejar, sekelompok pria lapis baja tersembunyi menonton, senang dengan skema mereka yang terungkap. Pemimpin mereka mengungkapkan tujuan mereka untuk mencuri pujian atas misi dan mendapatkan bantuan Dewa Uang. Dan jalan mereka menuju kekayaan melibatkan memanfaatkan kelompok Fuku yang tidak curiga dan baik hati. Seorang petualang saingan tertawa kejam, puas membiarkan kelompok Fuku melakukan semua pekerjaan keras. Ia mengungkapkan artefak yang berdenyut jahat, kunci untuk pengkhianatan mereka.